Kisah dimulai dengan Kaito Takagi. Dia terus-menerus memburu monster yang terlihat seperti slime dengan bantuan beberapa sprite yang menyemprotkan insektisida. Kaito sudah 2 tahun hanya menyerang slime ini, mengumpulkan 999 pembunuhan. Setiap kali slime ini dihancurkan, mereka menjatuhkan kristal kecil yang hampir tidak berharga. Kamu mungkin berpikir bahwa karena dia telah mengalahkan begitu banyak monster, dia pasti sangat kuat, tetapi kenyataannya dia adalah penjelajah terburuk dari semuanya. Meskipun begitu, dia tidak berkecil hati dan terus menjelajahi gua sampai dia menemukan slime emas. Dia berpikir bahwa ini adalah target sempurna untuk menjadi korban ke-1000-nya. Meskipun butuh usaha lebih untuk mengalahkannya, akhirnya dia berhasil menggunakan senjata lain, sebuah pistol kecil yang menyemprotkan insektisida. Saat dia memeriksa barang yang dijatuhkan slime emas itu, bukan kristal biasa yang dia temukan, melainkan sebuah kartu emas dengan gambar malaikat di sampulnya. Siapapun pasti akan bertanya-tanya, apa ini kartu aneh? Namun, kita tahu bahwa ini semua adalah bagian dari hak istimewa Kaito. Saat Kaito memeriksa kartu itu, dia menyadari bahwa itu adalah kartu seorang pelayan, seorang Valkyrie setengah dewi yang dulunya bernama Silpy. Kartu-kartu seperti ini sangat langka, bahkan di internet tidak ada informasi tentangnya. Kaito dengan hati-hati memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, bahkan kamera pun tidak ada, karena dia takut kartunya akan diambil orang lain. Kemudian, terpikir olehnya untuk menjual kartu tersebut dan mendapatkan banyak uang. Maka, dia pun keluar dari Dungeon. Namun, sebelum pergi, dia melihat beberapa penjelajah lain memasuki Dungeon. Mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Melihat mereka, Kaito merasa kagum dengan senjata yang mereka miliki, berharap suatu hari nanti dia juga bisa memiliki senjata seperti itu. Saat dia tiba di tempat penjualan barang, pertama-tama dia menjual kristal yang didapatnya. Sayangnya, kristal-kristal itu hanya dihargai sekitar beberapa yen. Karena dia memiliki 3 kristal, dia hanya mendapatkan sekitar 10.000 yen. Sebelum pergi, dia bertanya kepada sekretaris toko, yang bernama Hitsugaya, berapa harga kartu pelayan langka jika dia kebetulan mendapatkannya. Hitsugaya menjawab bahwa kartu tersebut bernilai 100 juta koin. Kaito mungkin berpikir bahwa hidupnya sudah beres saat ia keluar dari tempat itu. Saat dalam perjalanan pulang, ia berpikir untuk menjual kartu tersebut. Ketika sudah dalam perjalanan menuju rumahnya, di stasiun kereta, ia bertemu dengan teman-temannya, Hato dan Shinji, 2 pria jomblo yang selalu mencari pacar. Saat berada di dalam kereta, mereka bercerita kepada Kaito bahwa mereka sudah menyerah masuk ke dalam Dungeon, mengingat saat mereka berhasil mencapai level 2 dan dihajar habis-habisan oleh goblin hingga tubuh mereka penuh lebam. Alih-alih masuk Dungeon, mereka sekarang lebih memilih menghabiskan waktu di taman hiburan. Sebelum turun, mereka bertanya kepada Kaito mengapa ia masih terus berburu monster, atau apakah itu semacam obsesi. Kaito pun menjawab bahwa bukan begitu, melainkan ia punya alasan tersendiri untuk terus berlanjut. Sesampainya di rumah, seorang tetangga yang sangat cantik memperhatikan bahwa Kaito baru saja tiba. Setelah masuk ke dalam rumah, ia mulai makan bersama orang tuanya. Mereka bertanya bagaimana studinya dan pekerjaannya, seperti biasa menanyakan soal kerjaannya. Kaito pun menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Sebelum tidur, ia mandi sebentar, sebagai contoh, ayo mandi. Saat berendam di bak mandi, ia terus memikirkan apa yang harus dilakukan dengan kartu tersebut. Menjualnya untuk membeli rumah mewah, permainan, dan seorang gadis manis, atau menggunakannya untuk mencapai level yang lebih tinggi. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju sekolah, ia bertemu dengan tetangganya. Gadis ini sedang memiliki keinginan kuat terhadap sesuatu. Dia adalah Haruka Katsuragi, seorang gadis cantik yang juga merupakan putri seorang kapten yang dianggap sebagai pahlawan karena telah mencapai level 37 di dalam Dungeon. Selain itu, dia juga merupakan gadis yang disukai oleh Kaito. Saat mereka berjalan bersama, orang-orang di sekitar melihat mereka seperti pasangan yang serasi. Haruka bertanya kemana Kaito pergi malam sebelumnya. Ia menjawab bahwa ia hanya berjalan-jalan menjelajahi kota bersama teman-temannya. Saat itu, mereka bertemu dengan Hato dan Shinji lagi. Melihat mereka, Kaito segera menarik kedua temannya ke samping dan meminta mereka untuk tidak memberitahu Haruka bahwa ia sebenarnya pergi ke Dungeon. Namun, ketika Haruka bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan malam itu, masing-masing dari mereka menceritakan kisah yang berbeda. Dengan itu Haruka akan menyadari bahwa Kaito kembali lagi ke ruang bawah tanah. Namun, Kaito akan mengatakan bahwa itu tidak benar. Gadis itu akan membaca dan pergi ke kelas dengan polosnya. Sebelum kelas dimulai, Kaito bertanya kepada teman-temannya apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemukan sebuah kartu pelayan. Mereka langsung menjawab bahwa mereka akan menjualnya karena nilainya mencapai miliaran, yang akan membuat hidup mereka terjamin.
Saat guru mulai berbicara, Kaito tidak bisa berkonsentrasi karena ia masih belum tahu apa yang harus dilakukan dengan kartu tersebut. Namun, ketika dia melihat Juka, dia memutuskan untuk memanggil kartu itu, mengatakan bahwa dia akan menjadi inspirasinya untuk menjadi penjelajah terbaik. Sore itu, ia memasuki ruang bawah tanah dengan hati-hati agar tidak ada yang melihatnya dan kemudian memanggil kartu tersebut. Dia berpikir bahwa yang akan muncul adalah seorang dewi raksasa yang gagah, tetapi ternyata yang muncul hanyalah seorang gadis kecil mungil. Gadis itu menyesuaikan diri dengan levelnya karena sebenarnya dia tumbuh bersamanya. Saat melihat penampilannya, Kaito kecewa, merasa bahwa ia telah membuang-buang 1 miliar. Namun, sebenarnya tidak sepenuhnya demikian, karena gadis kecil ini tidaklah seburuk yang dia kira. Dia memiliki kemampuan untuk menemukan monster. Tidak hanya itu, ketika mereka menemukan seekor slime, Kaito memintanya untuk mengalahkannya. Gadis kecil itu kemudian mengeluarkan serangan petir ilahi yang langsung membakar slime tersebut. Kaito menyadari bahwa gadis itu 17 kali lebih kuat darinya, tetapi ada satu masalah. Sebagai seorang setengah dewi, dia memakan kristal yang dijatuhkan oleh monster. Jadi, setiap kali Kaito ingin menggunakannya, dia harus memberinya makan terlebih dahulu sebelum berburu monster lagi. Karena itu, Kaito menyusun strategi. Silpi akan mencari lokasi slime, dan dia akan mengalahkan mereka dengan Semkaiton khusus. Strategi ini berhasil, dan Kaito berhasil naik level. Selain itu, ia mendapatkan bonus tambahan 50% dalam serangan terhadap slime. Meskipun tidak banyak, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Namun, Kaito tetap merasa kecewa. Melihat hal itu, Silpi mencoba menghiburnya, tetapi usahanya tidak terlalu berhasil. Akhirnya, Kaito mengembalikannya ke dalam kartu. Namun, sebelum dia menghilang, setengah dewi itu memintanya untuk berjanji bahwa Kaito akan kembali memanggil dan pergi menjual kristal yang diperolehnya. Hitsugaya akan terkejut karena Kaito memecahkan rekor pribadinya dalam mengalahkan slime dalam sehari, dengan hadiah sebesar 15.000 yen, sebuah kemajuan 10 kali lipat. Tidak buruk. Di malam hari, saat tidur, dia bermimpi tentang masa kecilnya, di mana dia menonton televisi dan melihat Kapten Katsuragi memasuki ruang bawah tanah, hingga mencapai lantai 37. Hal itu menginspirasi dirinya untuk menjadi seperti sang kapten. Saat bangun, dia langsung bersiap menuju ruang bawah tanah. Setibanya di sana, dia turun ke lantai 2 bersama Silpi. Silpi terlihat sangat bersemangat untuk pergi, tetapi sebelum masuk, Kaito berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi sebaik Kapten Katsuragi. Dia kini memiliki perlengkapan yang sedikit lebih baik, dengan pedang kayu dan perisai. Meski begitu, dia masih sangat ketakutan. Silpi menyadari hal ini dan mencoba menenangkannya dengan menggenggam tangannya sambil berkata, "Tenanglah, karena jika kamu tidak tenang, kamu tidak akan tenang." Betapa bijaksananya. Saat mereka mulai menjelajah gua, Silpi mendeteksi kehadiran seorang goblin. Kaito, yang mendengarnya, hampir saja kabur, tetapi dia teringat pada janjinya sendiri, bahwa dia akan menjadi sehebat kapten. Maka, dia kembali untuk menghadapi goblin tersebut. Awalnya, dia meminta Silpi untuk mengalahkan goblin, tetapi dia akan mengumpulkan keberanian dan menjadi orang yang menghadapi monster berikutnya. Namun, untuk berjaga-jaga, dia meminta Valkyria agar tetap waspada karena kemungkinan besar dia akan membutuhkan bantuannya. Kaito mencoba menyerang dengan pedangnya, tetapi meleset. Goblin yang marah bersiap untuk menghajarnya, namun Kaito melindungi dirinya dengan perisai. Dengan dorongan yang dihasilkan, goblin itu terlempar ke udara. Kaito kembali mencoba menyerangnya dengan pedang, tetapi monster itu berhasil menangkap pedangnya dan melemparkannya, sekaligus menjatuhkan Kaito ke tanah. Saat goblin melompat ke arahnya, Kaito teringat tentang insektisida yang dia miliki. Dia segera melemparkannya ke mata goblin, membuatnya buta sementara. Memanfaatkan kesempatan itu, Kaito menyerang dengan pedangnya dan akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Saat goblin itu menghilang, ia meninggalkan sebuah kristal yang diambil Kaito dengan penuh semangat. Sylvie memberi selamat kepadanya atas pencapaiannya. Tetapi setelah melihat betapa sulitnya Kaito mengalahkan goblin, dia meminta agar lain kali Kaito mengizinkannya untuk membantu. Selain itu, Kaito naik level, mendapatkan keterampilan sementara yang memberikan tambahan 50% kerusakan terhadap goblin. Berkat peningkatan ini dan kemampuan Sylvie, Kaito berhasil mengalahkan lebih banyak goblin, yang membantunya naik level lagi hingga mencapai level 6. Saat menjelajahi Dungeon, Kaito menyadari bahwa Sylvie memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Karena itu, Sylvie juga naik level bersamaan dengan Kaito. Seiring perjalanan mereka berhasil mengalahkan banyak goblin bersama-sama. Pada akhir hari, mereka mendapatkan 4 inti goblin yang akan mereka jual. Hitsugaya memberi selamat kepada Kaito atas kemajuannya,
tetapi Kaito hanya merendah, mengatakan bahwa itu hanya keberuntungan. Kemudian tibalah hari Minggu, dia bangun dengan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Melihat itu, ibunya menasihatinya untuk mengetahui batas kemampuannya saat pergi ke Dungeon. Namun, saat Senin tiba, Kaito masih merasakan sakit, tetapi tetap melanjutkan pekerjaannya. Dia sedang dalam perjalanan ke sekolah bersama Juka. Juka bertanya apakah dia seperti itu karena pergi ke ruang bawah tanah, tetapi dia menjawab tidak. Dia merasa sakit karena baru saja mulai berlatih di gym, kau tahu, menjadi ultra berotot, ultra berkaki besar, ultra terawat. Juka, setibanya di sekolah, teman-teman Kaito sedang berbicara tentang film yang akan tayang musim panas ini, sementara Kaito memberitahu mereka bahwa dia telah mengalahkan Goblin. Mereka terkejut karena sebelumnya dia hanya memburu slime dan tidak menyangka dia memiliki bakat untuk melakukan hal seperti itu. Kaito menyebutkan bahwa dia termotivasi dan akhir-akhir ini semakin percaya diri, sehingga dia berpikir untuk lebih sering menjelajahi ruang bawah tanah. Saat terus menjelajahi ruang bawah tanah, dia menyuruh Seal untuk pergi ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Sambil melanjutkan perjalanan, mereka terus mengalahkan Goblin, mengumpulkan senjata baru, dan tidur di kelas. Hingga suatu hari, akhirnya dia mencapai level 10. Saat itu, dia mendapatkan kemampuan khusus yang diberikan kepada keturunan para dewa. Kemampuan ini membuatnya mendapatkan peningkatan dalam kehidupan dan serangan saat bertarung. Tentu saja, ini adalah salah satu keistimewaan Kaito yang digunakan secara maksimal. Kaito membungkuk kepada Silpi, berpikir bahwa dia mendapatkan kemampuan ini karena berada bersamanya. Selain berterima kasih, dia juga mengatakan bahwa bekerja dengannya adalah suatu kehormatan. Kau tahu, dengan si lolinya. Silpi merasa sangat senang karena Kaito berpikir seperti itu tentangnya, sampai-sampai dia mengatakan bahwa dia senang menjadikannya tuannya. Saat terus menjelajah, mereka bertemu dengan kerangka yang bersinar. Kaito langsung memasuki mode serius, mode gila, dan menyerangnya, sementara YVI melindunginya dengan perisai sihirnya. Kaito menyerang kerangka itu dengan tongkat besi, tetapi serangannya tidak cukup untuk menjatuhkannya. Saat melihat ini, dia memerintahkan Silpi untuk menggunakan rayonya guna melucuti lawannya. Setelah mengalahkannya, mereka menyadari bahwa musuh itu menjatuhkan sebuah kristal merah. Setelah menggunakan begitu banyak keterampilan berturut-turut, sang semidewi merasa lapar, sehingga Kaito memutuskan untuk memberinya makan dengan kristal tersebut. Ketika melihat Silpi menikmatinya lebih dari biasanya, mereka keluar dari ruang bawah tanah dan pergi untuk menanyakan nilai kristal tersebut. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa kristal itu bernilai 2 juta yen. Dia menenangkan mereka dengan mengatakan, "Jangan khawatir, karena jika kamu terlalu khawatir, kamu akan terus merasa khawatir." Hitsugaya kemudian mengatakan bahwa jika seseorang menemukan kerangka di suatu tempat, kemungkinan besar mereka akan menemukannya lagi. Dengan pemikiran ini, Kaito pulang ke rumahnya, masih merasa terpukul, tetapi menyadari bahwa sudah waktunya untuk naik ke level berikutnya sendirian. Saat dia mengatakan ini kepada Silpi, dia terkejut dan bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Kaito mencoba menjelaskan bahwa dia berencana untuk naik ke level 3 dan ingin mulai tidak terlalu bergantung padanya. Sebelum pergi, dia memberitahu pelayannya bahwa dia sangat menghargainya, bahkan tidak menganggapnya hanya sebagai seorang pelayan, melainkan sebagai seorang saudari, seperti One-chan. Selain memperkuat hubungan mereka, dia juga memberinya julukan Sil, yang membuatnya sangat senang. Silpi bahkan berkata bahwa dia tidak pernah berpikir akan memiliki tuan yang begitu peduli padanya. Tiba-tiba, seekor monster muncul. Kaito, untuk membuktikan bahwa dia bisa bertarung sendiri, mencoba mengalahkannya tanpa bantuan Silpi. Namun, dia gagal dan keluar dari pertempuran dalam kondisi babak belur, seolah-olah baru saja kembali dari medan perang. Melihat keadaannya yang mengenaskan, sekretarisnya menyarankan agar dia lebih berhati-hati. Kaito lalu meminta ramuan penyembuh, menghabiskan semua tabungannya hanya untuk membelinya. Saat kembali ke rumah, dia menyadari bahwa dia perlu berburu slime untuk mendapatkan uang dengan mudah. Dengan uang itu, dia bisa membeli perlengkapan yang lebih baik agar bisa terus maju dalam ruang bawah tanah. Saat di sekolah, dia menceritakan strateginya kepada teman-temannya. Namun, Haruka mendengarnya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Kaito tiba-tiba mengatakan bahwa dia sedang membicarakan sejenis keju yang dibeli untuk roti panggangnya. Sore harinya, Kaito pergi ke ruang bawah tanah dan berhasil mendapatkan banyak kristal biru. Dengan itu, dia bisa membeli lebih banyak senjata dan juga menyediakan makanan untuk Sil. Saat itu, Valkyrie mendeteksi keberadaan slime berwarna perak. Kaito, penuh semangat, mengejarnya, tetapi ternyata Silpi menggunakan kekuatannya untuk mengalahkannya. Slime itu menjatuhkan sebuah kartu, yang ternyata adalah kartu pemanggilan iblis kelas Viscount.
Kaito pun bertanya-tanya apakah aman memanggil iblis di dekat seorang dewi. Tapi karena impiannya selalu ingin memiliki seorang iblis wanita dan seorang dewi, kau tahu maksudnya, dia tetap melakukan ritual pemanggilan. Yang muncul adalah iblis berukuran kecil, sama kecilnya dengan Sil. Saat muncul, iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai Luceria, seorang iblis kelas Viscount. Namun, karena tidak sesuai dengan harapan Kaito, dia merasa kecewa. Luceria pun menyebut bahwa Kaito tampak seperti tuan yang tidak bisa dipercaya. Bahkan, dia menyindirnya dengan sebutan yang kasar. Silpi mencoba membela Kaito, tetapi terlihat jelas bahwa dia merasa terintimidasi. Luceria kemudian menjelaskan bahwa cara bicara iblis memang seperti itu, jadi mereka tidak perlu khawatir. Kaito pun memperkenalkannya kepada yang lain, dan secara mengejutkan, mereka cukup akrab satu sama lain. Luceria kemudian meminta makanan kepada Kaito, yang memberitahunya bahwa dia hanya akan diberi makan jika berhasil mengalahkan monster. Kebetulan ada monster di dekat mereka, jadi Luceria segera pergi untuk mengalahkannya. Dia memanggil sebuah tongkat dan meluncurkan serangan bernama Inferno Destructive, yang langsung membakar habis slime malang itu. Namun, Luceria masih merasa lapar, jadi mereka membawanya untuk melawan goblin. Saat menghadapi goblin, Luceria menggunakan sihirnya dan langsung melenyapkannya secara total. Hal ini membuat Kaito dan Dewi tercengang sekaligus ketakutan. Ketika Kaito akhirnya memberikan makanan kepadanya, Luceria menyadari bahwa semakin kuat monster yang dikalahkan, semakin enak rasa inti kekuatannya. Maka, dia pun berkata kepada Kaito menjelaskan bahwa di tingkat ketiga, monster keluar dalam kelompok. Oleh karena itu, untuk bisa menghadapi mereka, ia harus mendapatkan senjata yang lebih baik terlebih dahulu. Jadi, keputusan terbaik adalah pergi ke tingkat ketiga pada hari berikutnya. Diabla, yang menginginkan lebih banyak makanan, tidak senang dengan keputusan itu, tetapi tidak punya pilihan selain menerimanya. Keesokan harinya, Kaito berhasil mendapatkan sebuah crossbow. Dengan senjata baru itu, mereka mulai memasuki tingkat ketiga dari Dungeon. Saat menjelajahi tempat itu, mereka bertemu dengan dua serigala. Kaito berpikir bahwa dengan crossbow, dia bisa mengalahkan mereka, tetapi ternyata bidikannya buruk, dan ia meleset. Karena waktu reload crossbow yang lama, S harus membantunya untuk melindunginya. Namun, Luceria akhirnya menangani semua serigala kecil itu. Aku mulai lelah memanggilnya Luceria, jadi kita sebut saja dia Lucy. Diabla berpikir bahwa karena dia yang mengalahkan mereka, dia berhak mendapatkan kedua inti sihir serigala itu. Namun, Kaito hanya memberinya satu, mengatakan bahwa dia juga harus memiliki beberapa untuk bisa menjualnya. Dia pun berjanji bahwa setelah mereka mengalahkan lebih banyak monster, dia akan memberinya lebih banyak makanan. Tepat pada saat itu, beberapa babi hutan muncul. Lucy langsung menyerang mereka, tetapi satu ekor berhasil selamat. Kaito kemudian menembakkan anak panah ke arah babi yang tersisa, tetapi serangannya tidak cukup kuat. Saat monster itu hampir menyerang Kaito, dia akhirnya berhasil memuat anak panah lain. Dengan tembakan terakhir, dia berhasil mengenai babi hutan tepat sebelum ia menerkamnya, membuatnya tumbang dan kalah. Setelah pertarungan, Kaito menyadari bahwa levelnya naik menjadi level 11. Saat itu, Diabla meminta makanan, membuat Kaito hampir kehabisan persediaan. Tipikal wanita, pikirnya sambil meninggalkan kompleks Dungeon. Saat keluar, Kaito mendengar beberapa gadis sedang membentuk kelompok untuk mencoba mencapai tingkat ke-6. Ketika dia sampai di sekolah, dia mengusulkan ide tersebut kepada teman-temannya. Namun, mereka tidak tertarik karena berencana untuk masuk universitas tahun depan, baik menjadi sarjana maupun insinyur. Juga, yang mendengar percakapan mereka, ikut bergabung dalam obrolan dan bertanya kepada Kaito kemana dia akan pergi. Karena dia masih belum tahu kemana harus pergi, dia akan bertanya padanya, kemana kamu pergi? Dia akan memberitahu mereka bahwa dia akan berada di Akademi Oka. Kaito akan menjawab bahwa itu adalah akademi yang sama, yang membuat Juka sangat bahagia karena dia sangat suka berada di dekatnya. Saat itu, sang guru akan memanggil gadis itu, dan dengan itu, dia pun berpamitan. Namun, dia juga sangat polos, percaya pada segala hal. Sore itu, Kaito akan kembali ke ruang bawah tanah, di mana Lucy masih terus mengalahkan monster tanpa peduli ukurannya. Namun, bukan hanya dia, melainkan juga Sil, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan besar dengan mengalahkan babi hutan seperti sebelumnya. Seperti biasa, Lucy akan meminta makanan kepada Kaito, dan dia akan memberikannya. Namun, dia juga memberi makan Sil, yang merasa sedikit sedih melihat bahwa si iblis makan lebih banyak darinya. Kaito akan memperhatikannya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Tetapi si gadis kecil akan menghindari topik itu dan terus memimpin mereka menuju monster. Kemudian, di rumah,
Kaito akan mulai bertanya-tanya mengapa dia menghindarinya, sampai dia melihat ibunya sedang menonton film. Saat melihat adegan duel antara dua gadis, dia membayangkan bahwa para pelayannya suatu hari nanti akan bertarung, menyebabkan bencana besar. Pikiran ini membuatnya sangat khawatir hingga mengganggu tidurnya. Keesokan harinya, saat pergi ke sekolah, Haruka akan memperhatikan lingkaran hitam di bawah matanya dan dengan cemas bertanya apa yang terjadi padanya. Bahkan menawarkan dirinya sebagai atribut, maksudnya, bantuan. Kaito pun mengarang cerita bahwa teman-temannya sedang berkencan dengan beberapa gadis, tetapi dia merasa bahwa mereka tidak akur satu sama lain. Juga, seperti kebanyakan wanita, akan memberikan nasihat yang sangat bagus, menyarankan agar dia bertanya langsung kepada mereka. Dan itulah yang Kaito lakukan sore itu. Saat mereka sedang sendirian, dia bertanya kepada Lucy apakah dia benar-benar menyukainya. Dia akan mengatakan bahwa pada awalnya dia hanya merasa takut, tetapi sekarang dia bahkan mulai menyukainya. Kaito tahu bahwa ada sesuatu yang tidak diceritakan padanya, jadi dia akan mengatakan bahwa dia penting baginya. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang mengganggunya, dia harus mengatakannya. Mendengar itu, dia akan mengeluh bahwa sebelumnya, ketika mereka hanya berdua, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Namun, dia terus-menerus bersamanya. Sungguh wanita perusak rumah tangga. Kaito akan menyadari bahwa dia cemburu, tetapi mulai sekarang, dia akan memastikan untuk memberikan jumlah makanan yang sama kepada mereka berdua. Selain itu, dia juga akan menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, yang membuatnya sangat senang. Setelah mengalahkan beberapa monster, dia akan memberikan porsi ganda kepada para pelayannya, serta memberi selamat kepada S atas apa yang telah dia lakukan. Lucy, yang tidak suka basa-basi, akan mengeluh bahwa dia tidak pernah diberi selamat sebelumnya. Dengan tidak ada pilihan lain, Kaito akhirnya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Mereka akan terus menjelajahi Dungeon, dan setelah mengalahkan seekor babi hutan, S akan mulai bersinar, menandakan bahwa dia naik level. Sang Dewi, yang sangat bersemangat, mengatakan bahwa itu semua berkat tuannya, sehingga Kaito memberinya selamat, begitu juga kepada si iblis. Untuk menguji statistik barunya, dia akan membawanya ke hadapan 3 serigala, yang kemudian dihancurkan dengan kilat ilahi. Selain itu, ketika Kaito menghadapi serangan dari seekor babi hutan, dia menyadari bahwa perisai yang digunakan untuk melindungi mereka bertahan lebih lama dari sebelumnya. S bersedia untuk mengalahkan babi hutan itu, tetapi Kaito malah menggunakan busurnya untuk menghabisinya. Wah, Kaito mulai menjadi lebih kuat. Gadis-gadis, manfaatkan dia sebelum dia pergi. Ketika dia memberi mereka makan, S masih merasa lapar, jadi Kaito tidak punya pilihan selain memberinya lebih banyak makanan. Dia kemudian menyadari bahwa seiring dengan naik level, nafsu makannya juga meningkat. Saat dia pergi menjual kristal, sekretaris memperhatikan bahwa dia tidak lagi membawa begitu banyak inti seperti sebelumnya. Kaito mengatakan bahwa dia sedang kurang beruntung, dan karena itu, dia akan menghabiskan beberapa hari berikutnya hanya untuk membasmi slime tanpa bantuan pelayannya agar tidak perlu memberi mereka makanan, sehingga tidak perlu membayar mereka. Tentu saja, dia tahu bahwa mereka akan kesal. Untuk apa kau memanggil mereka kalau tidak akan digunakan? Namun, Kaito akan menjelaskan bahwa dia berusaha lebih keras ketika mereka menyemangatinya, dan dia berterima kasih atas sikap mereka itu. Kemudian, saat dia pergi untuk menjual kristal, sekretaris akan bertanya mengapa sekarang dia hanya membawa inti slime, karena dia mengira Kaito sudah mampu mencapai tingkat 4 di dalam Dungeon. Padahal, dia sudah mencapai tingkat 11, bukan hanya sebagai seorang petualang, tetapi juga sebagai manusia. Tingkat tengahnya, dia mulai mencari perlengkapan baru agar siap untuk pergi ke tingkat 4 Dungeon. Namun, dia menyadari bahwa peralatan itu terlalu mahal. Untuk mengumpulkan cukup uang, dia memutuskan untuk pergi ke Dungeon dengan bantuan Ser. Di sana, Kaito menemukan slime spesial. Untuk mengalahkannya dengan cepat, dia meminta para pelayannya untuk bekerja sama dan mengepung slime dari berbagai sisi. Mereka melancarkan serangan yang kuat, dan akhirnya slime itu jatuh. Ketika dia memeriksa apa yang ditinggalkan slime tersebut, dia menemukan sebuah orbe ajaib besar. Orbe itu memiliki kekuatan yang bisa mengubah seseorang menjadi seorang penyihir terkuat dalam sejarah. Menyadari potensinya, Kaito memutuskan untuk menggunakannya daripada menjualnya. Namun, saat dia menjatuhkan orbe itu ke tanah, orbe tersebut pecah dan memberikan Kaito kemampuan seorang penyihir dengan kekuatan elemen air. Dengan kekuatan barunya, dia memutuskan untuk menghadapi seekor serigala. Dia menyuruh Silpi untuk mengaktifkan perisainya dan meminta Lucy untuk tetap waspada, berjaga-jaga jika dia tidak bisa mengalahkan serigala tersebut. Saat bertarung, Silpi mengaktifkan perisainya, dan Kaito melemparkan bola air, tetapi serangan itu tidak mengenai apapun. Serigala itu lalu melancarkan serangan balik,
dan Lucy menghabisinya. Ternyata, kekuatan baru Kaito adalah kekuatan yang tidak berguna. Dia pun mulai menyadari bahwa dia selalu membuat keputusan buruk. Pelayannya mencoba menyemangatinya, tetapi Kaito menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Malam itu, Kaito sedang berada di sebuah taman ketika Haruka datang untuk menanyakan apa yang ia lakukan di sana begitu larut. Kaito hampir saja menceritakan tentang kekuatan magis yang dimilikinya, tetapi ia mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia sedang membicarakan sihir yang ia lihat di sebuah film berjudul La Mazmorra. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa ia tidak terlalu menyukai film tersebut. Hal ini terdengar aneh bagi Haruka karena film itu sebenarnya mendapatkan ulasan yang cukup baik. Kaito pun menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengarang cerita, jadi ia memutuskan untuk pulang bersama ibunya. Saat dalam perjalanan, ia berterima kasih kepada ibunya atas nasihat yang diberikannya, karena berkat itu ia bisa menyelesaikan masalahnya. Namun, Haruka sadar bahwa Kaito telah berbohong kepadanya. Sebelumnya, ia mengatakan bahwa itu adalah masalah teman-temannya, bukan masalahnya sendiri. Karena merasa dibohongi, Haruka pun memutuskan untuk berpamitan dan masuk ke rumahnya dalam keadaan sangat kesal. Di sisi lain, Kaito berpikir bahwa kemarahan Haruka mungkin disebabkan oleh rasa cemburu, tetapi ia memilih untuk mengabaikan hal itu dan fokus memikirkan apa yang harus ia lakukan dengan kekuatan buruk yang dimilikinya. Ia tidak ingin menggunakan kekuatan tersebut secara sembarangan, sehingga ia berusaha menguasainya agar lebih bermanfaat. Setelah mengalami banyak kegagalan, akhirnya ia berhasil, tetapi ia menjadi sangat kelelahan. Saat tertidur, ia bermimpi tentang kapten dan berjanji dengan tegas bahwa pada sore itu juga, ia akan kembali untuk menyempurnakan tekniknya. Namun, ia kembali kelelahan. Meski begitu, alih-alih menyerah, ia tetap mencoba lagi. Kali ini, ia tidak hanya berlatih untuk membuat air bergerak lebih cepat, tetapi juga mencoba membentuknya menjadi kubus. Setelah berhasil, ia mencoba mengubah bentuknya ke berbagai macam bentuk lainnya. Namun, ketika ia kehilangan konsentrasi, massa air tersebut menghilang begitu saja, dan Kaito pun pingsan karena kelelahan. Kemudian, saat ia hendak meninggalkan La Mazmorra, ia tersandung dan bertemu dengan beberapa gadis. Mereka memperingatkannya agar lebih berhati-hati saat berjalan. Para gadis itu adalah Iri, yang merupakan anggota dewasa dalam kelompok, Haruka, gadis imut, dan Miku, si gadis berbu. Saat Airi melihat Kaito yang kelelahan, ia merasa iba kepadanya. Miku akan mengatakan bahwa ada orang aneh yang berkorban banyak, tetapi Haruka akan menyebutkan bahwa daripada mengkritik mereka, sebaiknya belajar dari mereka untuk berusaha lebih keras. Karena itu, Iri akan mengatakan bahwa hari itu mereka akan mengalahkan lebih banyak monster. Keesokan harinya, di kelas, Kaito yang kelelahan tertidur, dan ketika guru membangunkannya, dia langsung terbangun sambil berteriak bahwa dia akan berlatih lebih keras. Semua orang menertawakan si malang Kaito. Setelah kelas, teman-temannya mendatanginya untuk menanyakan mengapa dia mengatakan hal itu. Dia pun menceritakan bahwa dia sedang menyempurnakan teknik agar bisa maju lebih jauh di dalam Dungeon. Saat itu, Haruka yang manis datang dan bertanya apakah dia lelah karena berada di Dungeon. Namun, Kaito mengatakan tidak, karena dia sebenarnya sedang berlatih. Haruka tertipu olehnya, tetapi sebelum pergi, dia menasihatinya agar tidak terlalu memaksakan diri. Kaito kemudian pergi ke Dungeon dan melihat bahwa usahanya mulai membuahkan hasil, karena dia berhasil mengalahkan seorang goblin menggunakan teknik airnya. Teman-temannya yang melihatnya langsung memberi selamat, tetapi mereka segera menyadari bahwa Kaito tidak naik level. Ini karena monster level 3 tidak lagi memberikan banyak pengalaman seperti sebelumnya. Karena itu, dia memutuskan untuk maju ke level 4. Selain itu, dia berpikir bahwa jika terus seperti ini, dia akan segera bisa membeli pakaian yang dia lihat di web. Waktu terus berlalu hingga akhirnya tiba hari di mana dia berhasil mendapatkannya. Meskipun pakaian ini melindunginya dari kemungkinan proyektil Stark, ternyata pakaian itu terlihat jelek. Namun, selain fungsi perlindungan, pakaian ini juga dilengkapi gelang yang meningkatkan efektivitas sihirnya. Si iblis, yang suka memberikan pengaruh buruk, mengatakan bahwa seharusnya dia mencobanya sebelum membeli. Tepat saat guru ingin menunjukkan bahwa dia juga membeli ramuan, si iblis langsung menyeret temannya pergi agar tidak perlu terus mendengar Kaito berbicara. Di level 4, yang memiliki tampilan seperti hutan, Kaito mendeteksi keberadaan seekor binatang di depan, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Bahkan kamu akan memberikan ekor dingin kepada sang dewi. Saat itu, tiba-tiba muncul seekor kecoa raksasa. Para pelayan melompat ketakutan, betapa lemahnya mereka. Demi mengalahkan monster itu, mereka menyerang dengan semua kekuatan mereka. Mereka menekan semua tombol dengan panik dan melarikan diri dari tempat itu. Saat mereka sampai di lantai 5,
Silpi langsung berlari dan memeluknya karena masih ketakutan dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Sang Diabla mengomel kepadanya karena telah meninggalkan mereka sendirian. Kaito pun membalas bahwa justru merekalah yang melarikan diri karena ketakutan. Silpi pun meminta maaf karena telah melakukannya, tetapi Kaito tidak marah. Sebaliknya, karena hatinya begitu baik, ia malah berterima kasih kepada mereka dan menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan banyak inti energi. Namun, Diabla enggan memakannya karena inti tersebut berasal dari kecoa. Tetapi karena mereka lapar dan tidak punya pilihan lain, akhirnya mereka memakannya. Setelah makan, mereka melanjutkan eksplorasi menuju lantai kelima. Silpi mengatakan bahwa di depan ada monster level 2. Saat mereka sampai, Kaito menyerang monster itu menggunakan busurnya. Namun, anak panahnya tidak memberikan efek apapun. Menyadari bahwa serangan fisik tidak berguna, ia meminta Lucy untuk menghabisi mereka. Lucy pun menggunakan api neraka penghancur dan memusnahkan semua monster itu. Kaito mulai menyadari bahwa jika dia terus menjelajah, dia akan sangat bergantung pada para pelayannya. Karena itu, ia mengatakan kepada mereka bahwa jika ingin terus maju, mereka harus makan inti energi dari kecoa. Melihat mereka masih tidak mau memakannya, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Saat dalam perjalanan kembali, Silpi merasakan sesuatu yang aneh di balik sebuah dinding. Ia meminta izin kepada Kaito untuk mengeksplorasi dan melihat apa yang ada di baliknya. Saat mereka menyelidikinya, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah rahasia dan memutuskan untuk masuk. Saat mereka berjalan lebih jauh, Kaito memperingatkan mereka agar tidak menginjak jebakan apapun. Namun, salah satu dari mereka tidak sengaja menginjaknya, menyebabkan panah melesat ke arah mereka. Untuk melindungi rekannya, Kaito dengan cepat menariknya ke samping dan menerima serangan itu sendiri. Beruntung, berkat baju zirahnya, ia selamat tanpa cedera. Namun, tak lama setelah itu, mereka kembali terjebak dalam perangkap lain, yang kali ini mengakibatkan Kaito tersengat listrik. Sang Diabla dan Sang Dewi pun mulai berpikir bahwa dia pergi, tetapi bukan kepada Kaito, melainkan malah memberikan lebih banyak energi dengan ledakan ini. Kaito berterima kasih atas perhatian mereka, sementara si iblis yang malu-malu berkata bahwa dia tidak akan pernah peduli pada orang bodoh. Saat mereka mencapai akhir lorong, mereka melihat ada sebuah pintu raksasa yang harus mereka ledakan. Di balik pintu ini, ada dua bos, seorang ogre merah dan sebuah slime raksasa. Kaito memerintahkan Lucy untuk mengalihkan perhatian slime sementara Sang Dewi menghadapi ogre. Dia mulai melancarkan serangan petir suci ke arah ogre, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Ogre itu menyerang mereka dengan gada raksasanya, sehingga Kaito harus mengaktifkan perisainya. Untungnya, perisai itu berfungsi. Namun, Kaito menyadari bahwa serangan sihirnya tidak berdampak pada ogre, jadi dia mencoba menyerang dengan panahnya. Saat melakukannya, dia melihat bahwa serangannya berhasil mengurangi nyawa ogre. Ketika nyawa ogre mencapai setengahnya, Kaito kehabisan anak panah. Tanpa pilihan lain, dia mencoba menggunakan kemampuannya sebagai penyihir. Berkat gelangnya, bola air yang ia buat berubah menjadi es. Melihat bahwa itu efektif, dia melemparkan 3 bola es lagi ke ogre. Untuk mengakhirinya, dia mencoba teknik baru, mengubah bola es menjadi belati kecil yang ia lemparkan 3 kali, akhirnya mengalahkan monster itu. Sementara itu, Lucy yang sedang mengalihkan perhatian slime hampir terkena serangan fatal dan hampir dikirim kembali ke lobi. Namun, dia berhasil diselamatkan oleh Kaito. Kaito kemudian menyuruhnya menyerang sementara dia menahan slime. Lucy mengisi kekuatan tombaknya, tetapi slime berhasil membakar perisai Kaito, bahkan melukainya. Akhirnya, Sang Dewi mengisi energi tombaknya dengan kecepatan luar biasa dan menembus tubuh slime. Namun, slime itu tetap tidak terluka. Menyadari situasi itu, Kaito berpikir untuk mundur karena ia terluka. Tetapi ketika dia mengingat kaptennya, dia mendapatkan kembali semangatnya dan melawan slime sekali lagi. Dia berlari ke arahnya, menghindari semua serangan, dan menyiapkan serangan pamungkas menggunakan cairan serangga, seperti di masa lalu. Kali ini, serangan itu berhasil mencegah slime menyerangnya. Ia akan bertahan menggunakan perisainya ketika kesehatannya sudah setengah, dan saat melihat 2 roh kecilnya habis, ia akan mengeluarkan 2 pistol kecil, senjata semprot serangga, untuk menghabisi slime tersebut. Para pelayan akan merasa senang bisa mengalahkan 2 bos itu karena mereka memang luar biasa. Namun, sebelum melanjutkan, Kaito akan meminum ramuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat itu, Lucy naik level, dan bukan hanya dia, tetapi juga Kaito, yang kini mencapai level 15, hampir menjadi bagian dari para penjelajah profesional. Sebelum pergi, mereka akan mengumpulkan barang-barang yang dijatuhkan oleh monster. Salah satu item yang diperoleh adalah inti merah, yang nantinya akan dijual oleh Kaito untuk mendapatkan uang.
Saat melihat lot dari slime, ia akan menyadari bahwa itu adalah pisau kecil ajaib yang mungkin berguna. Ketika ia pergi untuk menjual inti tersebut, tidak mengenali benda itu, sehingga ia bertanya dari mana asalnya. Kaito akan menjelaskan bahwa ia mendapatkannya setelah mengalahkan salah satu bos di ruang bawah tanah tersembunyi dan menunjukkan lokasi Dungeon tersebut. Kaito pun menanyakan tentang inti tersebut, dan sekretaris menjelaskan bahwa karena ini adalah inti langka, mereka akan memberikan hadiah yang bagus. Selain itu, ia juga akan memberi selamat atas kemajuan Kaito. Sebelum pergi ke portal, Kaito akan diundang ke sebuah acara di mana para penjelajah membentuk kelompok untuk menjelajahi tingkat lebih dalam dari Dungeon. Tentu saja, ia menerima undangan tersebut dan memberitahu teman-teman sekolahnya tentang acara itu, serta memberitahu mereka bahwa setelah mencapai level tertentu, mereka bisa langsung berteleportasi dan melewati level-level sebelumnya. Shinji akan memberi selamat kepadanya karena berhasil menjadi bagian dari kelompok itu. Saat itu, Haruka datang dan bertanya kelompok apa yang mereka bicarakan. Haruka mempercayainya dan sebelum pergi, ia berkata bahwa suatu hari nanti ia ingin melihatnya menari. Akhirnya, hari acara pun tiba, dan petualangan baru dimulai. Tingkat 7 dari ruang bawah tanah dan kelompok yang didapat oleh para Kaito ternyata adalah dengan gadis-gadis yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Ah, betapa kebetulan yang menyenangkan. Gadis-gadis itu memperkenalkan diri kepada Kaito, dan dia juga memperkenalkan dirinya kepada mereka dengan sedikit gugup. Sebelum melihat Kaito bersama kelompok gadis-gadis itu, kita diperlihatkan sebuah mimpi dari Haruka. Dalam mimpinya, Kapten Katsuragi pergi menuju ruang bawah tanah sambil berpamitan dengan putrinya. Saat Haruka terbangun, ia harus pergi ke rumah temannya, Yumi, karena mereka akan belajar bersama. Saat keluar rumah, ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Kaito dan merasa khawatir tentangnya. Kembali ke Kaito, dia dan kelompoknya sudah berada di acara tersebut. Untuk mencapai tingkat 7, mereka menggunakan teleportasi. Saat mereka tiba, Kaito merasa lega karena ini adalah kedua kalinya dia menggunakannya. Sebelum turun ke tingkat bawah, mereka mengisi kembali persediaan di supermarket yang berada di sana. Ya, supermarket itu terletak di bawah tanah. Kaito bertanya kepada para gadis mengapa mereka tidak membawa perlengkapan apapun, tetapi ia segera menyadari bahwa masing-masing dari mereka memiliki tas sihir, yang ternyata sangat mahal. Kaito kemudian bertanya bagaimana mereka bisa membelinya, dan mereka menjawab bahwa tas-tas tersebut adalah hadiah dari orang tua mereka. Wah, sepertinya Kaito sedang bersama gadis-gadis kaya. Saat Airi mengeluarkan pedangnya, dia memberitahu kelompoknya untuk pergi berburu monster. Saat mereka menjelajahi gua, mereka bertemu dengan beberapa penjaga yang bertugas menjaga kebersihan tempat itu. Para penjaga tersebut memberi mereka semangat dan mendoakan keberuntungan dalam eksplorasi mereka. Sebelum melanjutkan, Kaito bertanya kepada gadis-gadis itu tentang level mereka. Mereka menjawab bahwa Airi memiliki level 18, sementara yang lain, termasuk Kaito sendiri, berada di level 15. Tiba-tiba, seorang golem muncul. Airi segera memerintahkan Hikari untuk menyiapkan sihirnya sementara Miku melindunginya. Sementara itu, Airi maju menghadapi golem sendirian. Kaito, yang kebingungan, bertanya apa yang sedang terjadi. Saat itu golem lain muncul. Hikari pun melancarkan sebuah mantra yang mengubah tanah menjadi lumpur, sehingga bisa melumpuhkan golem tersebut. Sementara itu, Miko akan memanggil seekor kucing kecil, dan bersama Michi dari Miku, mereka akan menyerang golem dengan serangan gabungan. Namun, serangan mereka tidak memberikan efek apapun. Kaito berpikir untuk memanggil pelayannya, tetapi pada saat itu, sebuah pisau jatuh. Pisau ini adalah pedang legendaris Balzar, yang memiliki kemampuan memberikan luka sesuai dengan yang dibayangkan oleh penggunanya. Sangat kuat. Maka, Kaito memerintahkan Hikari untuk melumpuhkan golem dengan mantra lumpurnya, lalu meminta untuk mengalihkan perhatian golem tersebut sementara dia mengambil pedang itu. Ketika dia menyerang, dia membayangkan bahwa pisaunya menusuk golem tersebut, dan seketika, golem itu menghilang. Berkat hak istimewa sebagai Kaito, Kaito berhasil mengalahkan golem. Saat mereka keluar dari ruang bawah tanah, Mazmora, para gadis bersama Kaito pergi minum teh. Di sana, Kaito berkata kepada Miku bahwa dia senang kucingnya baik-baik saja. Miku pun berterima kasih dan mengatakan bahwa Snatch, nama kucingnya, senang berada bersamanya. Kaito kemudian bertanya apakah guild mengetahui bahwa mereka memiliki seekor kucing. Miku menjawab bahwa mereka tahu karena dia telah mendaftarkannya, dan semua orang sudah mengetahuinya. Namun, dia menjelaskan bahwa kucing itu jarang terlihat karena kamera tidak dapat menangkap gambar para pelayan, yang menjelaskan mengapa tidak ada yang pernah membicarakannya. Kaito lalu mengundang Miku untuk bergabung dengan mereka dalam menjelajahi ruang bawah tanah, karena dia melihat bahwa Miku tidak memiliki kelompok. Namun, Miku meminta waktu untuk berpikir.
Namun, Miku mengatakan bahwa dia harus berkonsultasi dengan beberapa orang terlebih dahulu. Kaito pun bertanya dengan siapa dia harus berkonsultasi, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dua pelayannya adalah gadis kecil, karena itu akan membuatnya dicurigai. Jika dia mengatakannya, dia mungkin akan dianggap mencurigakan dan bisa berakhir di penjara. Oleh karena itu, dia hanya mengatakan bahwa dia perlu berbicara dengan orang-orang yang bekerja bersamanya dan meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Memberikan jawaban sore ini, sementara dia bersiap untuk turun ke ruang bawah tanah, kita menyadari bahwa dia memiliki lensa kontak khusus yang menampilkan semua informasi di sekitarnya. Saat tiba untuk memanggil para gadis, mereka tidak senang dengan ide untuk membentuk tim karena mereka mengeluh kepada Kaito bahwa dia telah meninggalkan mereka. Dia mencoba menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang mereka pikirkan, tetapi tetap saja, Kaito gagal meyakinkan mereka untuk bekerja sama sebagai satu kelompok. Bahkan Lucy pun mengeluh karena dia belum mendapatkan julukan dari Kaito. Saat dia menanggapi dengan mengatakan bahwa dia akan memanggilnya Lucy. Lucy merasa itu konyol dan tetap memilih untuk dipanggil Nona Lucy. Meskipun begitu, dia tetap senang dengan julukan barunya. Mereka pun pergi tanpa memberikan kesempatan kepada Kaito untuk membahas kembali ide pembentukan tim. Keesokan harinya, saat berjalan bersama Juka, dia bertanya apa rencananya untuk akhir pekan. Kaito menjawab bahwa mungkin dia akan berlatih. Juka lalu mengajaknya pergi berbelanja, dan Kaito pun setuju. Dari kejauhan, dia melihat Yumi dan langsung menghampirinya. Kaito merasa senang, dan saat itu juga teman-temannya muncul untuk memberinya selamat atas kencan yang berhasil dia dapatkan. Namun, mereka juga bertanya bagaimana kelanjutan tim eksplorasinya. Kaito menjelaskan bahwa dia bersama 3 gadis, dan mendengar hal itu, Hato dan Shinji mulai berpikir untuk kembali ke ruang bawah tanah. Namun, Kaito menegaskan, tidak, kalian tidak mengerti. Hari Sabtu tiba, dan Kaito merasa tidak sabar menunggu Haruka keluar. Saat mereka akhirnya bertemu, mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Di sana, Kaito melihat iklan tentang ruang bawah tanah dan menjadi terganggu. Haruka pun meminta agar untuk satu hari ini saja, dia melupakan hal itu. Mereka masuk ke sebuah toko pakaian, di mana Haruka mulai mencoba berbagai pakaian. Kaito menghadapi situasi yang paling ditakuti setiap pria, di mana pasangannya mencoba 10 pakaian berbeda dan meminta pendapatnya tentang mana yang paling bagus. Pada akhirnya, dia memilih yang pertama yang dilihatnya, yang mungkin bukan pilihan terbaik, tetapi untungnya, Haruka tampaknya puas dengan pilihannya. Mereka pun keluar dari toko, di tengah kota, saat berjalan-jalan di taman, Kaito langsung terpesona melihat keindahan Haruka, seorang wanita bak dewi yang luar biasa cantik. Sementara itu, Haruka melihat beberapa perahu dan memutuskan untuk naik salah satunya. Saat mereka berlayar, Kaito mulai berhayal, tetapi ia segera menepis pikirannya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah perjalanan belanja biasa. Haruka memperhatikan bahwa Kaito tampak lebih bugar dan berotot. Ia pun bertanya apakah itu hasil dari latihan tari di gym. Kaito menjawab iya, dan Haruka menanggapi bahwa memang bagus melakukan aktivitas seperti itu, tetapi ia juga harus lebih sering bersenang-senang dengan hal lain. Dengan apa? Nah, itulah yang masih jadi misteri. Sebelum hari berakhir, Kaito mengajak Haruka untuk minum milkshake bersama. Haruka setuju, dan suasana kencan mereka begitu akrab hingga mereka bahkan saling bertukar gelas. Kaito benada di halte kereta untuk pulang, Haruka melihat seorang ibu bersama anaknya. Pemandangan itu membuatnya merasa sedih, sehingga ia meminta Kaito untuk pergi ke tempat lain. Kaito lalu membawanya ke taman hiburan. Di sana, Haruka bertanya apakah tempat itu memiliki rumah hantu, lalu bercerita bahwa ayahnya seharusnya ada di salah satunya. Suatu hari, ayahnya pernah masuk ke tempat seperti itu, tetapi tak pernah kembali. Kaito pun memahami bahwa Haruka sebenarnya mengkhawatirkan dirinya, dan tidak ingin ia mengalami nasib yang sama. Namun, Kaito sudah bertekad menjadi pahlawan seperti ayah Haruka. Sebelum mereka berpisah, Haruka berterima kasih atas hari yang menyenangkan dan mengatakan bahwa ia sangat menikmatinya. Tiba-tiba, sebuah balon merah muncul entah dari mana. Keesokan harinya, mereka pergi ke Dungeon, ruang bawah tanah, dan Kaito berlatih teknik baru yang memungkinkan ia menggabungkan kekuatannya dengan pedangnya, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berkat kekuatan cinta dan persahabatan, ia langsung berhasil dalam percobaan pertama, bahkan berhasil mengalahkan golem tanah hanya dengan satu serangan. Lucy, yang menyaksikan itu, berkomentar bahwa kemajuan Kaito pasti ada hubungannya dengan seorang gadis, dan ia tidak salah. Namun, masih merasa gelisah dengan sesuatu yang dikatakan Kaito sebelumnya, yaitu tentang membentuk sebuah kelompok dengan beberapa gadis. Dengan nada penasaran, ia bertanya apakah mereka tidak cukup bagi. Tapi Kaito buru-buru menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Lucy tidak mempercayainya,
berpikir bahwa dia hanya pergi dengan mereka agar tidak perlu memberi mereka makanan. Dia hampir mengirimnya kepada ayahnya dalam keadaan putus asa. Namun, dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan bergabung dengan para gadis dan akan tetap bersamanya untuk memberikan makanan kepada mereka. Tetapi dia juga mengatakan bahwa jika dia ingin bergabung, dia bisa melakukannya, asalkan memberikan alasan yang baik terlebih dahulu. Kaito menjelaskan bahwa jika dia terus bergantung pada mereka sepanjang waktu, dia tidak akan bisa berkembang. Sementara itu, bersama para gadis, dia bisa menyempurnakan kemampuannya. Namun, itu tidak berarti dia akan bersama mereka setiap hari, hanya pada akhir pekan. Di rumah, Kaito merasa gugup saat hendak menelepon Airi untuk memberitahunya bahwa dia akan bergabung dalam kelompoknya. Namun, tepat sebelum itu, dia menerima panggilan dari Haruka, yang ingin berbicara dengannya sebentar sebelum tidur. Sebelum melanjutkan obrolan, Kaito bertanya apakah dia tahu cara menenangkan saraf, karena teman-temannya ingin menelepon gadis-gadis yang mereka sukai tetapi terlalu gugup. Haruka mulai menceritakan tentang saat dia harus memainkan piano di teater. Sebelum naik ke panggung, dia sangat gugup. Saat itu, ayahnya datang dan memberinya pijatan di pipi, yang membantunya menenangkan diri. Kaito berterima kasih karena yakin cara itu akan berhasil bagi teman-temannya. Namun, yang tahu bahwa dia berbohong, hanya mengatakan, tidurlah yang nyenyak, lalu menutup telepon, mengumpulkan keberanian untuk menelepon Ai. Saat itu, Airi sedang berlatih di semacam kuil, lalu menerima panggilan dari Kaito. Dia mengatakan bahwa dia hanya bisa bergabung dengan mereka di akhir pekan. Airi menyetujui, mengira Kaito mengatakan itu karena alasan sekolah. Jadi, mereka akan pergi pada hari Sabtu jam 10 ke ruang bawah tanah. Saat sudah di dalam, mereka bertemu dengan 4 golem tanah. Kaito berkata bahwa dia akan menangani 2 di antaranya, sementara yang lain mengurus sisanya. Ketika mereka mulai menyerang, dia memerintahkan Hikari untuk menggunakan sihir lumpurnya agar bisa melumpuhkan mereka. Miko menggunakan kucingnya untuk menjatuhkan salah satu golem, sementara Kaito menggunakan teknik barunya untuk membelah satu golem menjadi 2. Golem lainnya mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi Kaito adalah seorang petarung ulung yang dengan cepat menghindarinya dan, dengan kecepatan luar biasa, berhasil menghabisinya. Sementara itu, yang lain juga berhasil mengalahkan golem yang tersisa. Para gadis pun bertanya kepada Kaito tentang teknik barunya. Dia menjelaskan bahwa dengan keahliannya sebagai penyihir, dia berhasil menggabungkan sihirnya dengan pedangnya. Mereka memuji Kaito atas pencapaiannya serta kemampuannya dalam memimpin. Mereka juga terkejut karena dia bisa mencapai titik ini seorang diri. Untuk mengalihkan pembicaraan, Kaito memuji Eri atas keahliannya dalam menggunakan Naginata. Eri mengatakan bahwa dia sudah berlatih sejak kecil, sehingga Naginata terasa seperti perpanjangan dari tubuhnya. Dan tubuhnya memang luar biasa. Tepat sebelum dia menceritakan sebuah kisah, perut Kaito tiba-tiba berbunyi, yang membuat mereka menyarankan untuk beristirahat dan makan siang. Malamnya, Kaito teringat betapa lezatnya makanan yang mereka makan. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan makanan seperti apa yang biasanya ada di rumah masing-masing. Namun, itu bukan hal yang penting, karena sebelum pergi, mereka memutuskan untuk terus maju hingga mencapai level 8. Keesokan harinya, Kaito memutuskan untuk memakai pelampung, karena di level ini banyak muncul monster air, sementara dia sendiri tidak bisa berenang. Dia ingin bermain aman. Selain itu, jaket pelampung yang dia pakai memiliki bonus perlindungan terhadap serangan sihir. Saat menjelajahi gua, kucing milik Miku berjalan di depan untuk mendeteksi musuh. Tiba-tiba, kucing itu mengeong dengan keras, membuat semua orang siaga. Dari sebuah danau, muncul seekor aksolotl yang langsung meludahkan cairan ke arah Kaito. Airi dengan cepat memperingatkannya agar segera menghindar. Rompi itu, ketika dibuat, malah hancur, membuat Kaito sedih. Uang dan usaha kerjanya hilang dalam sekejap. Untuk menyelamatkan Kaito, mengambil busur silang dan dengan satu tembakan menjatuhkan aksolotl. Kaito lalu bertanya apakah Miku pernah menggunakannya sebelumnya, dan dia menjawab tidak, membuat Kaito terkejut dengan kemampuannya. Saat mereka menjelajahi gua, mereka bertemu dengan kepiting, kuda Nil, dan bahkan cumi-cumi. Yang terakhir tiba-tiba melemparkan Kaito ke dalam air. Ketakutan, dia meminta bantuan, tetapi Iri mengingatkannya bahwa airnya tidak dalam. Saat itu, Kaito bertanya apa yang terjadi pada cumi-cumi, dan Miku menjawab bahwa mereka sudah memanggangnya. Saat itu, kucing memperingatkan mereka bahwa segerombolan piranha akan menyerang. Kaito, dengan bantuan senapannya, membunuh sebanyak yang dia bisa, sementara para gadis dengan sedikit kesulitan menghabisi sisanya. Hingga akhirnya, Kaito kehabisan amunisi. Karena itu, dengan sebuah mantra, dia menyalin senjata milik Airi dan menghabisi semua piranha. Namun, setelah melakukannya,
Dia begitu lelah hingga pingsan. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya berbaring di pangkuan Ai, sebuah keberuntungan. Malu, dia meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Para gadis menjelaskan bahwa mereka memberinya ramuan agar dia pulih, dan Kaito pun berterima kasih. Sementara itu, tiba-tiba panik dan memperingatkan mereka bahwa sesuatu yang besar akan datang. Dari dalam danau, seekor dinosaurus muncul, makhluk raksasa, pemotong, penghancur. Melihat itu, kelompok mereka memutuskan untuk kabur. Namun, pijakan kaki dinosaurus menutup satu-satunya jalan keluar mereka. Kini, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Kaito segera memerintahkan mereka menggunakan strategi untuk mengalahkan dinosaurus. Dia meminta Hikari melemparkan sihir untuk melumpuhkannya dan menyuruh Miku serta kucingnya untuk menjeratnya. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikannya, kedua serangan itu berhasil. Rencananya adalah membuat mengalihkan perhatian sementara Airi menyerang, tetapi dia berada tepat di depan monster itu. Kaito menusukkan tombaknya, tetapi tidak memberikan banyak kerusakan. Sementara itu, Iri berlari dari ekor hingga ke kepala makhluk itu dan menusukkan tombaknya, tetapi tetap saja tidak cukup. Naga tersebut melemparkannya jauh, membuatnya jatuh terluka di danau. Sebelum pingsan, dia berkata bahwa dia akan menjadi seorang pahlawan. Kaito segera bergegas membantunya, tetapi melihat bahwa monster itu akan menyerang Hikari, selain memanggil Lucille. Begitu muncul, dia meminta mereka untuk menghancurkan monster itu. Mereka menggunakan serangan suci, neraka penghancur ilahi, yang akhirnya mengalahkan dinosaurus itu. Setelah itu, Silpi bertanya kepada Kaito, yang berada di dekat Aris, apakah dia terluka. Kaito menjawab bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih kepada Silpi dan Lucy karena telah membantu mereka. Miku terkejut melihat Silpi dan langsung berlari memeluknya sebagai tanda terima kasih. Baru menyadari bahwa dia adalah seorang malaikat. Hikari juga berterima kasih kepada sang iblis, lalu memperhatikan bahwa dia memiliki rambut yang sangat indah. Dia meminta izin untuk menyentuhnya, tetapi awalnya ditolak. Namun, setelah melihat ekspresi wajahnya, akhirnya dia mengizinkannya. Iri berterima kasih kepada Kaito karena telah menyelamatkan mereka. Kaito segera meminta maaf karena tidak memberitahu mereka tentang para pelayannya. Sementara itu, teman-teman Iri berbicara dengan para gadis lain untuk mengatur mandi bersama. Mendengar ide itu, Kaito sangat tertarik dan ikut serta. Airi tetap terkejut melihat betapa baiknya para pelayan yang dimiliki Kaito. Sementara itu, mulai mengenal Silpi dan Lucy, meminta izin untuk memanggil mereka dengan julukan akrab. Saat mereka semua bersosialisasi dengan cara mereka masing-masing, Kaito bersantai menikmati mandi bersama Snatch setelah keluar dari ruang bawah tanah. Sementara itu, orang tua Miko dan Hikari datang menemui mereka. Kaito kemudian berbicara dengan Airi, menanyakan tentang apa yang dia katakan sebelum pingsan setelah dijatuhkan oleh dinosaurus, tentang impiannya menjadi seorang pahlawan. Dia akan menceritakan bahwa ketika dia masih kecil, ayahnya memotivasinya untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi orang-orang yang dia cintai dan dengan begitu menjadi seorang pahlawan. Itulah sebabnya dia menjadi ahli dalam menjelajahi Dungeon. Kaito akan menyadari bahwa dia juga memiliki impian yang sama. Pada saat itu, Iri akan mengundangnya untuk pergi ke Universitas Akademi Oka karena mereka akan mengadakan acara open house. Di sekolah, Kaito akan memberitahu teman-temannya tentang hal itu, dan mereka akan menyarankan agar dia mengundang Haruka karena dia juga akan pergi ke akademi tersebut. Yumi, yang menyadari bahwa mereka sedang berbicara tentang temannya, akan mendekati mereka agar mereka bisa memberitahu Haruka tentang apa yang sedang dibicarakan. Ketu dan Shinshi akan mengatakan bahwa Kaito sedang mempertimbangkan untuk pergi ke Open House Akademi Oka. Haruka, yang bersemangat, akan mengatakan bahwa dia juga akan pergi, sehingga Kaito akan mengundangnya untuk pergi bersama. Saat mereka berada di kereta dalam perjalanan ke akademi, Haruka akan bertanya mengapa akademi itu begitu jauh. Kemudian, saat Kaito mendekatinya, dia akan berterima kasih karena telah mengundangnya untuk pergi bersama, karena dia lebih suka bersamanya. Hal itu membuat Kaito kembali merasa berbunga-bunga, tetapi dia akan menghindarinya lagi dengan meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang istimewa. Namun, mereka tidak akan sendirian di kereta. Teman-teman Kaito juga akan ikut. Melihat mereka, Kaito akan bertanya mengapa mereka ikut jika mereka akan masuk ke universitas lain. Mereka akan menjawab bahwa mereka hanya pergi karena penasaran, hanya ingin mencoba-coba, hanya ingin menikmati hidup sebagai seorang kritikus yang dalam banyak hal sangat sederhana. Juga akan memperhatikan bahwa Kaito terpaku melihat sebuah iklan tentang Dungeon, sehingga dia akan bertanya apakah dia tidak lebih memilih berada di sana. Kaito akan menjawab tidak, lalu gadis itu akan memintanya untuk melupakan hal tersebut. Jika mereka tiba di universitas, mereka akan menyadari bahwa itu sangat besar dan memiliki pemandangan yang indah. Tentu saja, karena ini adalah universitas berbayar,
Tidak seperti universitas negeri di mana bahkan pintu kamar mandi pun sering tidak ada. Saat mereka berjalan-jalan, Kaito mulai membayangkan dirinya berjalan bersama Haruka di musim semi. Namun, ia segera menghentikan pikirannya karena menyadari bahwa ia harus belajar cara membersihkan dirinya sendiri sebelum memikirkan menjalin hubungan. Wow, sungguh luar biasa, pikirnya sambil terus mengamati lingkungan sekitarnya. Saat terus mengenal akademi, mereka bertemu dengan Iri. Dia sedang berada di sebuah tenda pameran. Beberapa anak laki-laki yang terlihat haus perhatian mendekatinya sendiri, memperkenalkan diri dengan senyum lebar. Senang bertemu dengan Anda, Nona. Bagaimana kabar Anda hari ini? Salah satu dari mereka bertanya dengan penuh semangat. Iri membalas dengan santai, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun, saat melihat Kaito bersama seorang gadis, dia langsung bertanya, apakah itu pacarmu? Kaito dengan cepat menjawab, oh, dia hanya teman. Setelah perkenalan singkat, Kaito dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka menjelajahi universitas. Sementara itu, Iri merasa lega mengetahui bahwa Kaito masih lajang, dan sepertinya sudah ada yang mulai memperhatikannya. Sebelum melanjutkan, teman-temannya membawa Kaito ke tempat yang lebih sepi untuk berbicara dengannya. Mereka berkata padanya agar lebih berhati-hati dengan perkataannya. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan di depan Haruka, karena dia tidak suka kalau kamu pergi ke mazmur akibat apa yang terjadi pada ayahnya. Setelah percakapan itu, kelompok kami akhirnya mulai menjelajahi akademi. Mereka melewati sebuah auditorium besar tempat kelas-kelas diadakan, dan papan tulisnya bukanlah papan biasa dengan spidol, melainkan papan tulis digital, teknologi khas dunia maju. Selain itu, setiap siswa memiliki tablet mereka sendiri. Sungguh sebuah berkah. Saat mereka melanjutkan perjalanan di lorong, mereka melihat bahwa para siswa memiliki berbagai klub seperti musik, olahraga, dan seni. Aku yang suka manga berpikir, ini sih bukan dari Tuhan. Kaito memperhatikan bahwa ada defibrilator untuk keadaan darurat. Kaito hampir saja mengatakan bahwa ada yang serupa di mazmur, tetapi teman-temannya berhasil menghentikannya tepat waktu. Di universitas itu bahkan ada bioskop pribadi untuk para siswa. Di tempat seperti ini, belajar pasti menjadi lebih menyenangkan. Untuk beristirahat, mereka berhenti di sebuah taman. Di sana, para siswa bertekad untuk belajar giat agar bisa masuk ke akademi ini, terutama Kaito yang ingin tetap bersama Joka. Ia membayangkan bagaimana rasanya bersamanya saat menunggu kelas dimulai. Sambil bersemangat, mereka memperkenalkan diri kepada para gadis. Ya, hanya jika ada gadis-gadis keren, seperti Spiderman. Hal yang sama dilakukan oleh Karuka. Para penjelajah yang melihatnya mengira bahwa dia adalah pacar Kaito, tetapi dia segera menjelaskan bahwa Haruka hanyalah teman masa kecilnya. Cloche memperhatikan bahwa Haruka dan Kaito memiliki hubungan pertemanan yang baik, sehingga ia bertanya dari mana mereka saling mengenal. Mereka pun menjawab bahwa mereka bertemu di mazmur. Begitu mendengar itu, Haruka kembali berusaha menahan diri agar tidak langsung menghajar si Kaito di tempat. Kaito, yang menjadi pucat, mulai berpikir penjelasan apa yang harus ia buat, atau lebih tepatnya, kebohongan apa yang harus ia ciptakan. Namun, tepat pada saat itu, Iri datang untuk mengajak mereka makan. Kaito pun merasa lega karena berhasil selamat, tetapi Haruka masih tetap marah. Saat tiba di kafetaria, mereka semua terkejut melihat betapa elegan dan murahnya makanan di sana. Ketika mereka mulai makan, mereka menyadari bahwa semuanya sangat lezat. Bahkan Hakin pun berkata bahwa ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Juga menyadari bahwa mereka kehabisan minuman dan akan bertanya kepada Kaito apakah dia bisa membantunya mengambil lebih banyak untuk semua orang. Sementara itu, teman-teman Pertra akan mencoba untuk menolak, tetapi para Ciki Babies akan mulai berbicara tentang ruang bawah tanah, mengenang para profesor yang ada di sana, serta betapa menyenangkannya atraksi yang ada di tempat itu. Tepat ketika mereka sedang berbicara, Juka tiba dan berkata, "Tidak, para Virgoku, kalian tidak akan membicarakannya lagi." Dia sudah lelah mendengar semua orang hanya berbicara tentang ruang bawah tanah dan tidak membicarakan lebih banyak wanita, Mas Moras. Mengerti, kan? Mas Moras. Baiklah, aku diam sekarang. Kemudian dia bertanya, kenapa kalian hanya berbicara tentang topik itu? Untuk menenangkan suasana, Airi mengusulkan untuk melanjutkan tur akademi. Dia membawa mereka untuk melihat kolam renang di tempat itu. Sementara mereka mengamati, Kaito mengingatkan Haruka tentang saat dia menyelamatkannya dari tenggelam, atau ketika dia mencegah seekor anjing liar menggigitnya. Saat mereka tertawa bersama, Jirin merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Miku, yang khawatir, bertanya apakah dia pernah merasakan hal itu sebelumnya, dan Jirin menjawab tidak. Itu pasti rasa cemburu, katanya. Sebelum mereka meninggalkan akademi, Airi membawa mereka untuk melihat lapangan olahraga.
Saat mereka menuruni tangga, seseorang tersandung karena terlalu asyik melamun. Namun, sebelum dia jatuh, Kaito dengan sigap menangkapnya di pelukannya, mencegahnya dari cedera. Betapa maconya dia. Semua orang terkesan dengan refleks luar biasa Kaito. Saat itu, sebuah bola meluncur ke arah Miku. Alih-alih mengangkat tangannya atau menghindar, dia hanya membeku ketakutan, bersiap menerima pukulan. Tapi Kaito dengan cekatan menghindarkannya dari bola dan sekaligus mencetak gol ke sudut gawang, ala Oliver Y. Benji. Beberapa orang akan menyebutnya keberuntungan, yang lain menyebutnya keterampilan. Aku menyebutnya, privilege seorang Kaito. Ken, dan Miku pun langsung jatuh hati pada Kaito. Pria yang luar biasa. Betapa maskulin. Pria sejati. Sementara itu, Juka hanya bisa merasa cemburu melihat bagaimana semua orang mendekati Kaito. Kasihan teman-teman Ari. Di sisi lain, Airi berkata bahwa dia hampir menunjukkan seluruh universitas kepada mereka. Mereka tiba di tempat favoritnya, dojo. Sesampainya di sana, mereka mulai berlatih di depan semua orang. Setelah sesi latihan berakhir, semua orang memberikan tepuk tangan. Mereka kemudian memperhatikan Kaito, dan saat melihatnya, dia pun tersipu malu, menyadari bahwa mungkin Kaito menyukainya. Kato dan Shinji tidak ingin ketinggalan, jadi mereka meminta nomor Miku dan Hikari, yang dengan senang hati memberikannya. Setelah itu, Kaito dan yang lainnya meninggalkan akademi, mengucapkan terima kasih atas semuanya. Saat mereka pergi, Ai, Hikari, dan Miku jatuh hati pada Kaito. Di dalam kereta menuju rumah, Haat dan Shinji mulai berbicara tentang rencana mereka untuk kembali menjelajahi ruang bawah tanah, agar bisa menaklukkan gadis-gadis yang mereka incar. Kaito mencoba menyuruh mereka diam, karena Joka tidak ingin mendengar lebih banyak tentang topik itu. Namun, mereka baru menyadari bahwa Joka sudah lelah dengan pembicaraan tersebut ketika dia akhirnya berkata kepada Kaito, "Lakukan saja sesukamu. Maksudku, kalau mereka menyuruhmu melompat dari jembatan, kamu juga akan melakukannya, kan?" Setelah mereka turun dari kereta dan mulai berjalan, Juk bertanya siapa di antara 3 petualang yang paling disukai oleh Kaito. Dia hampir saja menjawab, "Tidak ada, hanya kamu, sayang," tetapi dia merasa malu. Juka salah paham dengan situasinya dan pergi dengan marah ke rumahnya, berpikir bahwa Kaito ingin memiliki ketiga gadis itu sekaligus. Karena kesal, dia bahkan berpamitan dengan menyebut nama belakang Kaito. Kaito akhirnya sampai di rumah. Saat sedang mandi, dia bertanya-tanya apakah Juka sebenarnya cemburu. "Mana mungkin, Kaito? Orang-orang menyebutmu si tuan persepsi," katanya pada dirinya sendiri. Dia pun memutuskan untuk melupakan masalah itu dan mulai berpikir bahwa para pelayannya pasti marah karena dia mengabaikan mereka sepanjang hari. Saat kembali ke ruang bawah tanah, dia melanjutkan mengumpulkan kristal dari slime untuk memberi makan para pelayannya. Sementara itu, para pelayannya yang kesal bertanya mengapa dia meninggalkan mereka. Tiba-tiba, muncul seekor slime langka, GTV+. Kaito meminta mereka untuk membasminya, dan Lucy melakukannya dengan enggan. Sebagai imbalan, dia meminta 100 inti kristal. Dia akan meminta maaf kepada Ella dan Kaito dengan mengatakan bahwa dia akan memberi masing-masing 10 sebagai kompensasi. Setelah para pelayan merasa senang, dia akan pergi untuk melihat apa yang telah dilepaskan oleh slime, meninggalkan beberapa sarung tangan yang memberinya kekuatan tak terlihat. Kaito kemudian memasuki gua, dan ketika dia mencapai level 8, dia mencoba sarung tangan itu, tetapi ternyata tidak berpengaruh karena kekuatannya tidak terlihat. Dia memutuskan untuk mencobanya di dalam air untuk melihat apakah setidaknya di sana ada efeknya. Dia merasa senang, tetapi karena efeknya minimal, dia memutuskan untuk mencobanya bersama dengan pisaunya, berhasil membelah air tanpa menyentuhnya. Saat itu, udara masuk untuk membawanya ke level 9. Namun sebelum melanjutkan, Kaito berterima kasih atas hari yang telah mereka lalui bersama, menambahkan bahwa dia akan belajar dengan giat untuk bisa masuk. Airi menawarkan untuk pergi ke rumahnya untuk belajar, dan rencananya sudah ditetapkan. Namun, Kaiton tidak menangkap maksud tersirat itu dan bertanya apakah dia bisa membawa Hakura. Mendengar itu, Miku dan Hirkin memutuskan untuk ikut serta. Para pelayan merasa cemburu melihat bahwa hubungan mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebagai kompensasi, Kaito memutuskan untuk memberi mereka makanan. Para penjelajah melihat bahwa ketika mereka marah, mereka terlihat seperti hamster, jadi dia mendekati mereka dan mengatakan bahwa mereka terlihat lucu sebelum mulai menjelajahi level 9. Tanpa disadari, mereka diberi peringatan bahwa ada musuh yang kuat di depan. Para gadis berpikir bahwa lebih baik tidak melanjutkan, tetapi Lucy mengatakan bahwa mereka dalam bahaya dan dia akan mengalahkan iblis itu. Meski begitu, dia menyarankan bahwa jika mereka tidak bisa menghadapinya, mereka harus siap untuk melarikan diri. Setelah melangkah lebih jauh,
mereka bertemu dengan beberapa Orthors, seekor anjing besar berkepala dua. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi binatang itu tidak membiarkan mereka pergi dan berlari ke arah mereka, membuat mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Kaito mulai memberikan perintah kepada semua orang. Hikari menggunakan mantra lumpurnya untuk melumpuhkan musuh. Miku dengan kucingnya bersama iri mengalihkan perhatian musuh. Sementara dia dan para pelayan menyerang anjing itu dengan berbagai serangan. Hingga akhirnya, dengan kombinasi antara Lucy, mereka menciptakan ledakan besar yang berhasil mengalahkan musuh. Setelah berhasil membasmi makhluk itu, Karim terkejut karena mampu mengalahkan binatang buas tersebut. Sementara itu, Kaito berterima kasih kepada Lucci atas bantuannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Lucy merasa aneh karena ada makhluk seperti itu di tempat tersebut. Pada saat itu, S mendeteksi kedatangan sosok yang jauh lebih kuat, yaitu yang ternyata adalah pemilik anjing tersebut. Karena anjingnya dihajar, dia memberitahu kelompok itu bahwa dia akan membalas dendam. Tanpa banyak bicara, dia melancarkan gelombang kekuatan yang membuat S segera mengaktifkan perisai. Meskipun demikian, tidak menyerah dan mengeluarkan pedang untuk menyerang mereka. Meskipun sangat cepat, serangannya tidak berdampak pada perisai. Untuk mengambil inisiatif serangan, Kaito meminta Ser untuk memastikan bahwa perisai tetap bertahan, sementara yang lain menyerang dengan segala yang mereka miliki. Namun, serangan mereka hampir tidak memberikan dampak. Lucy mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya tanpa bantuan Silil. Mendengar hal itu, Kaito memerintahkan teman-temannya untuk melarikan diri sampai mereka berhasil mengalahkannya. Silpi menonaktifkan perisai dan menyerang bersama Lucy, tetapi serangan mereka tetap tidak berpengaruh. Kita sudah tamat, pikir mereka. Mulai menghajar semua orang di sana, bahkan Kaito terhempas ke tanah. Namun, dengan menggunakan ramuan, dia kembali pulih sepenuhnya. Lalu, dia mendapatkan ide. Dia meminta Miku dan Snatch untuk mengalihkan perhatian, sementara dia mengambil pedangnya untuk menyelesaikan pertarungan. Rencana itu berjalan dengan baik, tetapi tidak kalah. Sebaliknya, luka-lukanya langsung sembuh seketika. Marah, dia berusaha mengirim Kaito ke neraka, karena menurutnya Santo Petrus terlalu baik hati. Semua orang berusaha menghentikannya, tetapi gagal. Sebelum bisa mencelakai Kaito, Lucy maju untuk melawannya, mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya. Dalam pertarungan itu, menghempaskan Lucy hingga menabrak Kaito. Saat itu, Kaito menyadari bahwa dia bisa meningkatkan statistik Lucy secara sementara jika dia mengorbankan sebagian dari kekuatan hidupnya tanpa ragu dan melakukannya. Maka, evolusi Pokemon akan dimulai. Setelah selesai, Lucy akan tumbuh menjadi wanita tinggi dan menawan. Selain itu, suaranya akan berubah menjadi lembut dan menggoda, berkata, "Oh, cintaku, aku ingin menjadi jalan agar kau berjalan di atasku." Bertanya siapa dia, dan Lucy akan memperkenalkan dirinya sebagai Lucy, seorang Visconde. Dia akan mengatakan bahwa dia akan membalasnya karena telah menyerang teman-temannya. Akan berpikir bahwa Lucy masih memiliki sedikit kekuatan, lalu menyerangnya. Namun, serangan itu sama sekali tidak berdampak pada Lucy yang baru ini. Akan mencoba menyerang lagi, tetapi tetap tidak berhasil. Untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, akan menggunakan teknik bernama Tormenta de Polvos des Vive Dioses, yang membungkus musuh dalam tornado dan menghancurkannya. Oh, betapa profetiknya. Kaito, yang melihat bahwa semuanya sudah aman, akan meminta Lucy untuk berhenti menggunakan buff karena dia hampir pergi ke surga para kapibara. Namun, sebelum itu, dia akan memaksa Kaito untuk mengakui bahwa Lucy terlihat elegan dalam bentuk dewasanya dan berjanji untuk memperlakukannya sama seperti sebelumnya tanpa preferensi. Setelah siksaan itu, Lucy akan membalikan sihirnya, mengembalikan Kaito ke bentuk aslinya. Saat mereka memulihkan diri dari pertempuran, Kaito akan menyadari bahwa dia telah naik ke level 18 dan memperoleh kemampuan yang memungkinkannya bertahan lebih lama dalam bentuk yang lebih besar. Namun, bukan hanya Kaito yang naik level, semua temannya juga meningkat kekuatannya. Sebelum pergi, mereka akan melihat harta rampasan yang ditinggalkan oleh iblis, yaitu sebuah kristal hijau raksasa. Selain itu, mereka juga mendapatkan satu kartu pelayan lagi. Teman-teman Kaito akan mengatakan bahwa karena dia dan Lucy yang mengalahkan mereka, yang harus memutuskan apa yang akan dilakukan dengan kartu itu. Para pelayan Kaito menyarankan untuk menjualnya, karena Lucy berpikir bahwa dengan level yang sangat rendah. Namun, Kaito mengabaikan mereka dan memutuskan untuk memanggilnya. Saat pemanggilan dilakukan, dia menyadari bahwa sosok yang muncul lebih kecil dari yang diharapkan dan bukan seseorang yang lebih besar. Sementara mereka mandi, Kaito masih menyesali keputusannya untuk tidak menjualnya. Melihat itu, dia berusaha mendapatkan perhatiannya dengan mencuci punggungnya. Kaito tahu betul bahwa jika dia masuk dan mereka melihatnya seperti itu,
pasti mereka akan berpikir yang tidak-tidak. Karena itu, dia berkata bahwa mereka akan tetap berteman seumur hidup, tetapi dia mengatakannya dengan suara begitu keras hingga para gadis mendengarnya. Mereka pun terkejut betapa cepatnya mereka menjadi teman. Kalian tahu, kita ini laki-laki, itu bukan masalah, kata Kaito. Setelah selesai mandi, Kaito bersama para gadis pergi menemui sekretaris untuk menjual kristal tersebut. Sekretaris itu terkejut dan bertanya dari mana mereka mendapatkannya. Mereka menjawab bahwa mereka menemukannya di level NU setelah mengalahkan Nord Kuga. Sekretaris itu semakin terkejut mengetahui ada monster seperti itu di level tersebut, sehingga dia memutuskan untuk mengirim tim investigasi. Dia lalu mengatakan bahwa mereka akan dibayar 24 juta. Namun, Kaito bercanda meminta pembayaran dalam 4 kali cicilan. Para gadis mengatakan itu tidak perlu, apalagi karena Kaito lah yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Namun, Kaito bersikeras bahwa semuanya berkontribusi, sehingga pada akhirnya masing-masing mendapatkan 6 juta. Sebelum mereka pergi, sekretaris itu mengatakan kepada Kaito bahwa dalam beberapa hari dia akan menerima formulir pajak. Mereka tidak pernah membiarkanku kaya, sama saja dengan pemerintah yang menghisap uangku, katanya kesal. Untuk merayakan hari itu, mereka pergi makan es krim. Di sana, Kaito meminta Iri untuk menjelaskan cara mengajukan laporan pajak. Setelah dijelaskan bahwa dia harus mencatat semua pendapatannya, mereka semua berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, Hikari menemui seseorang yang mengaku bahwa Kaito adalah sosok yang spesial dan menarik banyak hal indah dalam hidupnya. Sebelum tidur, Miku yang sudah sampai di rumah menelepon Hikari untuk menanyakan kabarnya. Hikari menjawab bahwa dia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Dia juga menambahkan bahwa sia-sia jika tidak menikmati setiap momen yang sedang dialami. Alifiada akan berpamitan dengannya untuk menjalankan misinya. Saat berpisah, Hiker mulai batuk, memberi tanda bahwa dia sakit. Ternyata dia menderita kanker. Keesokan harinya, Kaito bersama para gadis akan pergi ke gua bersama Belly untuk menguji kekuatan barunya. Namun, sebelum bertarung, karena dia seorang ksatria, dia membutuhkan pedang. Karena pedangnya sudah patah, Kaito akan diminta sesuatu yang mirip. Maka, si Brute akan memberinya sebuah batang tungsten, yang dengan itu dia bisa dengan mudah mengalahkan beberapa goblin. Kaito akan menyadari bahwa dirinya lebih kuat darinya. Selain itu, ketika dia meminta untuk diterima dalam kelompok, dia akan menggunakan kata-kata yang meyakinkan sehingga para gadis akan membujuk Kaito untuk menerimanya. Akhirnya, Kaito akan berkata kepada belia bahwa senang bisa bekerja sama dengannya. Sebelum melanjutkan, Kaito ingin menguji kemampuan durasi penyembuhan Chamucho, jadi dia akan bertarung dengan goblin dan melakukan aktivitas fisik hingga kesehatan dan kekuatannya menurun. Namun, saat meminta untuk disembuhkan, efeknya tidak terlalu besar, hanya mengembalikan poin kesehatannya hingga tidak sampai menemui ajalnya. Kaito akan sedikit kecewa karena tidak bisa menggunakan sihir dalam putaran terus-menerus untuk mempertahankan bentuk terkuatnya dalam waktu lama. Lucy, yang mendengar ini, akan pergi ke Kaito untuk melakukan sihir tersebut. Namun, karena kesehatannya rendah, dia tidak bisa menahannya dan mulai melarikan diri darinya, menyebabkan dirinya terjatuh dan terluka. Dia akan meminta izin untuk menyembuhkannya, dan saat melakukannya, rasa sakit serta lukanya akan hilang sepenuhnya. Kaito menyadari bahwa kemampuan ini sangat luar biasa dan dapat menghemat banyak ramuan penyembuhan. Dengan demikian, ini akan menjadi keuntungan besar, hidup hemat. Setelah itu, mereka akan masuk lebih dalam ke dalam Dungeon agar para gadis dapat menguji kemampuan baru mereka. Ketika mereka bertemu dengan golem perunggu, Hiker akan melumpuhkannya, tetapi kali ini bukan dengan lumpur, melainkan dengan balok es menggunakan teknik baru yang disebut Santet Geki. Dengan kekuatan senjatanya yang meningkat, ia berhasil membelah golem menjadi 2. Sekarang giliran Miku dengan Snatch, yang menghadapi 3 golem tanah. Miku membuat mereka terhuyung dengan menggunakan Danza de Bosn, sebuah teknik ilusi. Sementara itu, Snatch melompat dari udara dan menyerang golem-golem tersebut menggunakan bulunya, yang berubah menjadi pisau-pisau kecil. Dengan cara ini, mereka berhasil mengalahkan ketiga golem sekaligus. Kaito mengagumi kemajuan para gadis dalam kerja sama tim mereka. Sebelum pergi, Kaito memutuskan untuk mencoba kemampuan baru Seal. Saat menghadapi beberapa goblin, Dewi itu mulai menyanyikan sebuah lagu. Suara malaikatnya meningkatkan statistik Kaito dan para pelayannya. Berkat buff ini, Kaito merasakan peningkatan kekuatan serta dapat mengamati pergerakan musuh dengan lebih akurat. Setelah ia dan para pelayannya mengalahkan para goblin, Lucy berkata kepada Kaito bahwa ia merasa lebih kuat. Namun, dia tidak merasakan hal yang sama. Meskipun mendengar suara Seal, ia tidak merasakan perbedaan apapun. Miko berpendapat bahwa itu mungkin karena hubungan mereka belum terlalu kuat.
Hal ini membuat Diablito sedikit kecewa, tetapi Airi menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mempererat hubungan, sehingga ia bisa merasa seperti bagian dari keluarga. Bahkan Lucy menawarkan persahabatannya kepadanya. Melihat semua orang mendukungnya, Diablito berjanji bahwa ia akan lebih meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan pedang, meskipun ia belum memiliki senjata yang sesuai. Saat itulah, Kaito kembali dengan membawa sebuah pedang bastarda yang baru dibelinya. Ia begitu bersemangat hingga menangis karena merasa sangat berterima kasih kepada tuannya. Kaito kemudian memintanya untuk menunjukkan kemampuannya. Ketika melihat 3 goblin, dia langsung menghabisi mereka dengan pedang barunya. Masing-masing goblin tumbang dengan mudah, membuat semua orang terkesan dengan keterampilan pedangnya. Dia kembali mengucapkan terima kasih atas hadiah itu. Kaito memuji kehebatannya dan bertanya apakah suatu hari nanti ia bisa mengajarinya. Dengan penuh semangat, dia menjawab, "Tentu saja, ayah." Bahkan, jika Kaito mau, mereka bisa mulai saat itu juga. Namun, Kaito menolak karena ia harus segera kembali. Di rumah, para pelayan yang cemburu bertanya alasannya. Lalu ia memberitahu mereka bahwa keesokan harinya mereka akan belajar di rumahnya. Hal ini sama sekali tidak disukai oleh Lucy, yang membayangkan para gadis akan membuat adegan cemburu. Saat melihat mereka, para gadis tetap mengatakan bahwa mereka terlihat cantik. Keesokan harinya, Kaito akan tiba di rumah Iri bersama teman-teman sekolahnya. Ya, sepasang Virgo, dan juga Hakura. Saat mereka tiba, mereka menyadari bahwa ini bukanlah rumah biasa, melainkan sebuah mansion yang sangat besar dan mewah. Bau uang tercium di udara, seperti tempat-tempat di mana orang kaya biasa tertawa. Setelah tiba, para gadis naik mobil kecil menuju rumah, tetapi para pria harus mendaki jalur menanjak yang menuju ke rumah, karena itu adalah jalan dari pegunungan Andes. Hanya para lelaki sejati dengan otot baja yang bisa menaklukkannya. Ketika para gadis akhirnya sampai di puncak, Iri menyambut mereka dengan ramah dan berterima kasih atas kedatangan mereka. Akakura juga mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut, dan memuji betapa indahnya rumah yang dimiliki oleh Iri. Iri kemudian menunjukkan bahwa rumahnya memiliki hektaran tanah yang luas sebagai halaman untuk bersantai, dojo pribadi, bahkan ada air terjun. Ia juga menambahkan bahwa jalur mendaki yang harus dilewati para pria, adalah latihan sempurna untuk meningkatkan daya tahan. Tepat saat itu, para pria akhirnya tiba, hampir pingsan karena kelelahan. Iri sudah menyiapkan area belajar di dalam dojonya, karena dengan begitu banyak orang, mereka tidak bisa belajar di kamarnya. Jika mereka bosan, mereka bisa berlatih, bertarung, atau sekadar berjalan-jalan ke air terjun. Saat mereka mengambil tempat duduk masing-masing, Kaito memutuskan untuk duduk di sebelah Iri. Melihat hal ini, Hakura menjadi sedih karena tidak dipilih olehnya. "Nak, dia punya uang, kamu tidak. Kita semua akan melakukan hal yang sama." Masalahnya, Hakura menjadi semakin sedih saat melihat bagaimana Airi menjelaskan matematika kepada Kaito. Saat mereka mengamati, seseorang menarik perhatiannya dan memintanya untuk membantu menjelaskan hal-hal yang tidak ia mengerti. Para Virgo pun menawarkan bantuan mereka jika dibutuhkan. Jirkin akan berterima kasih kepada mereka, tetapi dia akan bersama Haruka. Kaito akan mengatakan bahwa dia tidak akan mengalami masalah dengan Haruka karena dia sangat cerdas. Selain itu, dia juga akan menyebutkan bahwa Haruka sangat cantik dan bahwa dia mengenalnya lebih baik dari siapapun. Komentar ini tentu saja tidak akan disukai oleh Eri. Untuk bersantai, mereka mengusulkan pergi ke air terjun, dan karena semua orang setuju, termasuk Haruka, Kaito tidak punya pilihan selain ikut. Ketika mereka tiba di air terjun, para gadis adalah yang pertama masuk ke bawah pancuran kecil air terjun itu. Betapa menyegarkan. Saat keluar, Kaito terkejut melihat betapa cantiknya Haruka. Sekarang giliran para bad boys, alias anak-anak nakal. Bisakah mereka bertahan lebih dari 5 detik di bawah air terjun yang dingin? Ternyata tidak. Mereka terlalu lemah. Malam sebelum pulang, mereka bahkan sudah melupakan apa yang mereka pelajari. Sementara para gadis justru semakin akrab satu sama lain. Kaito merasa senang melihat Haruka bisa bergaul dengan para penjelajah. Keesokan harinya, dia menceritakan kejadian itu kepada para pelayannya. Lucy tidak senang mengetahui bahwa dia tidak belajar karena sibuk membagi perhatiannya. Namun, Hikari berkata bahwa mereka sangat bersenang-senang dan kembali dengan semangat baru untuk menyelesaikan level 10. Para pelayan tidak suka melihat mereka begitu bahagia, mungkin karena cemburu, jadi mereka bertekad untuk menonjol lebih dari para gadis. Mereka melanjutkan eksplorasi gua. Miku menyarankan kepada Hikari agar tidak terlalu memaksakan diri. Dia menceritakan betapa menyenangkannya hari-hari itu dan berharap hari-hari seperti itu bisa berlangsung selamanya. Dia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang pahlawan. Saat mendengar itu,
Miku memberikan dukungannya dan menggenggam tangannya. Namun, tiba-tiba mereka menyadari ada monster tepat di depan. Dua orc muncul, dan Tunaser mulai bernyanyi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Para orc menyerang para gadis dengan kapak mereka. Kaito segera menyusun rencana. Hikari akan melumpuhkan mereka sementara Miku dan kucingnya akan mengalihkan perhatian musuh. Rencana berjalan dengan sempurna, dan mereka berhasil mengalahkan monster itu. Kaito terkejut melihat betapa mudahnya mereka mengatasi pertarungan ini. Lucy, yang ingin membantu, mengeluh kepada Kaito karena tidak diberi kesempatan. Untuk menenangkannya, dia memberinya makanan, tetapi Lucy tetap kesal. Miku menggodanya, mengatakan bahwa saat sedang marah, Lucy terlihat seperti hamster. Semua orang tertawa, dan Jirkin berharap momen-momen seperti ini tidak akan pernah berakhir. Kau sudah mengatakannya berkali-kali. Memang kau ini intens sekali, celetuk salah satu anggota kelompok. Mereka melanjutkan perjalanan hingga menemukan pintu masuk ke level 10. Mereka bertanya-tanya apakah akan mengambil risiko untuk masuk, sementara Hikari mengatakan bahwa ia akan memimpin mereka. Namun, saat berjalan, tiba-tiba ia merasakan sakit di dada, tepatnya di dadanya, yang membuatnya batuk darah dan akhirnya pingsan. Niku segera berlari membantunya dengan sangat khawatir karena tampaknya ia tahu apa yang sedang terjadi pada Hikari. Namun, sebelum kita melihat bagaimana keadaan Hikari, kita akan melakukan perjalanan ke masa lalu, 2 tahun yang lalu, di mana kita melihat Miko berada di sebuah toko kartu. Di sana, ia dikenal dengan julukan Queen, dan merupakan juara di tempat tersebut. Saat Miko sedang duduk di mejanya, seorang pengganggu bernama Aawa datang untuk menantangnya. Anak laki-laki ini adalah mantan juara yang sudah mencoba berkali-kali untuk mengalahkan Miko tetapi selalu gagal. Ketika permainan dimulai, Miko dengan cepat mengalahkannya dan mengatakan kepadanya untuk tidak membuang-buang waktu. Merasa tersinggung, Aawa mengeluh bahwa Miko hanya menang karena memiliki kartu terbaik. Namun, Miko menjelaskan bahwa bukan hanya soal memiliki kartu terbaik, tetapi juga mengetahui karakteristik dan kekuatan masing-masing kartu. Karena itulah ia tahu cara dan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Aawa pun pergi dengan wajah sedih, sementara Miko berpikir bahwa ia tidak pernah benar-benar merasa terhibur dalam hidupnya. Tepat pada saat itu, Hikari muncul dan memintanya untuk bermain melawannya, yang kemudian membawa kita kembali ke masa kini. Kita melihat bahwa Hikari berada di rumah sakit. Di sisinya, Miko dan teman-teman lainnya menemaninya. Airi berkata kepada Miko bahwa mereka sebaiknya pergi karena Hikari akan pulih jika ia beristirahat. Namun, Miko ingin tetap tinggal di sampingnya. Mereka mencoba membantunya, mengatakan bahwa mungkin Hikari bisa sembuh dengan ramuan ajaib, tetapi Miko yang marah menjelaskan bahwa ramuan seperti itu tidak bisa menyembuhkan penyakit Hikari. Saat itu, orang tua Hikari tiba, terlihat sangat khawatir dengan keadaan putri mereka. Melihat teman-teman Hikari yang setia menemaninya, sang ayah mengucapkan terima kasih. Sementara itu, banyak kenangan tentang sahabatnya bermunculan dalam benak Miko, yang membuatnya berlari keluar dari rumah sakit dengan perasaan yang tak tertahankan. Kaito kemudian berusaha mengejarnya untuk melihat apakah ia baik-baik saja. Mereka menemukannya dalam keadaan baik di luar rumah sakit, di sebuah taman. Di sana, dia menceritakan kisah tentang bagaimana dia bertemu dengan Hikari, yang membawa kita kembali ke masa lalu. Kita akan melihat bahwa Miko menerima tantangan untuk bermain melawan Hikari. Selama pertandingan, sang juara menyadari bahwa Hikari memiliki dek kartu yang sama, tetapi karena dia sudah mengetahui cara bermainnya dengan sempurna, dia memenangkan pertandingan. Miku kemudian bertanya mengapa mereka memiliki kartu yang sama, dan Hikari menjawab bahwa dia ingin menjadi seperti Miku. Namun, Miku merasa tidak nyaman dan mengatakan bahwa itu bukan gayanya, sehingga dia memutuskan untuk membantu Hikari mencari dek yang sesuai dengan gaya permainannya. Sejak hari itu, mereka menjadi teman yang tak terpisahkan. Persahabatan mereka begitu erat, menghabiskan hari-hari bersama makan, bernyanyi, bermain, dan bersenang-senang, berharap hari-hari seperti itu akan bertahan selamanya. Suatu hari, Miku melihat pengumuman tentang turnamen kartu nasional yang diadakan dalam format pasangan. Dengan penuh semangat, mereka berdua memutuskan untuk berpartisipasi. Mereka menjadi pasangan yang sempurna dan akhirnya berhasil memenangkan turnamen. Saat mereka pergi menerima hadiah, Hikari tiba-tiba pingsan ketika mencoba memegang trofi. Dia segera dibawa ke rumah sakit, dan setibanya di sana, langsung masuk ke ruang gawat darurat. Ketika orang tua Hikari tiba, mereka memutuskan untuk memberitahu Miku tentang kondisi anak mereka. Sejak saat itu, Miku mengetahui apa yang terjadi pada temannya. Kembali ke masa sekarang, setelah mendengar cerita tersebut, Kaito bertanya penyakit apa yang diderita Hikari. Namun, Miku enggan mengatakannya. Saat itu, ayah Hikari datang dan mengungkapkan bahwa putrinya menderita penyakit yang menyebabkan organ-organnya perlahan melemah.
Para dokter juga memperingatkan bahwa jika Hikari mengalami satu kali pingsan lagi, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hingga akhir tahun. Ari tidak bisa mempercayainya, karena Hikari selalu terlihat penuh energi. Miku menjelaskan bahwa dia mengonsumsi obat untuk menekan gejala-gejalanya. Selain itu, karena efek dari Dungeon yang meningkatkan statistiknya, dia bisa tetap bertahan. Sang ayah terkejut mendengar bahwa putrinya berada di penjara bawah tanah, karena menurutnya dia pergi ke taman, kebohongan yang kita ceritakan pada diri sendiri. Dia akan meminta maaf karena tidak memberitahunya, tetapi tuan itu akan mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf, karena kemungkinan besar itu adalah keputusan putrinya sendiri untuk pergi ke tempat itu. Namun, dia akan bertanya apa alasan mereka mulai pergi ke sana. Miku akan menceritakan bahwa pertama kali dia pingsan, mereka berniat pergi ke toko tempat mereka biasa bermain untuk mencari obat. Mereka menemukan sebuah ramuan yang hanya bisa ditemukan di penjara bawah tanah. Selain itu sangat langka. Di pasar gelap, ramuan itu dijual dengan harga miliaran. Jadi membelinya bukanlah pilihan. Miku memutuskan untuk pergi ke penjara bawah tanah, untuk menemukan satu dan menyelamatkan temannya. Saat itu, Hikari datang dan berkata bahwa dia juga adalah teman mereka. Namun, dia jelas tidak setuju dengan keputusan tersebut, sehingga mereka mulai berdebat kecil. Karena mereka mulai berteriak, banyak orang keluar dari toko untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka akhirnya tiba di taman, mereka mencapai kesimpulan bahwa mereka akan mencari ramuan itu bersama. Hikari menjadi sangat bahagia dan berkata bahwa dia akan mencari ramuan itu, bukan hanya untuk temannya, tetapi juga untuk semua orang yang menderita penyakit tanpa obat. Dengan begitu, mereka bisa menjadi pahlawan. Ayahnya merasa sangat berterima kasih atas ketulusan dan persahabatan Miku. Miku mengatakan bahwa dia akan terus mencari ramuan itu agar Hikari bisa sembuh. Selain itu, dia meminta maaf kepada teman-temannya karena tidak memberitahu mereka. Namun, teman-temannya mengatakan agar dia tidak khawatir karena mereka juga akan melakukan hal yang sama jika berada dalam situasi tersebut. Bahkan, mereka mengatakan bahwa mereka, bersama Kaito, akan menemaninya untuk menemukan obat bagi Hikari. Keesokan harinya, mereka pergi ke level 10, yang terlihat seperti padang pasir. Di sana, mereka bersama semua pelayan mereka dan bertemu dengan beberapa unta yang tiba-tiba menyerang mereka. Kaito pun meminta Silpi untuk mulai bernyanyi. Setelah mereka menerima buff dari nyanyian itu, Kaito memerintahkan Iri untuk menghadapi musuh di sebelah kiri, sementara Miku akan menghadapi yang di sebelah kanan. Sementara yang lain menuju ke tengah. Namun, dia memintanya untuk membiarkannya menangani semuanya sendiri. Setiap orang fokus pada para unta, tetapi mereka tidak akan melepaskan satu pun eliksir. Kaito kemudian mengatakan bahwa karena eliksir sulit ditemukan, mereka harus terus mengalahkan monster sambil memeriksa persediaan air mereka. Tiba-tiba, seekor cacing tanah raksasa muncul dan melilit Kaito, karena ia tidak bisa menyerangnya secara langsung. Miku dengan cepat melemparkan sebuah mantra yang membuat cacing itu terkejut. Kemudian, Bei menyelesaikannya dengan membelahnya menggunakan pedangnya. Lucy menjadi marah karena dia ingin menjadi orang yang mengalahkan cacing itu. Namun, Kaito menenangkannya dengan mengatakan bahwa lain kali, dia yang akan menangani monster tersebut. Saat mereka keluar dari Dungeon, mereka pergi menemui Hikari untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Hikari merasa lebih baik dan bahkan tersenyum, mengatakan bahwa lain kali dia akan ikut bersama mereka. Ketika mereka pergi menemui Feral, Miku mulai menangis, karena dia tidak mengerti bagaimana temannya masih bisa tersenyum meskipun dalam kondisi sakit. Saat itu, mereka datang untuk menjemput Miku dan Iri. Sebelum pergi, Iri mengatakan kepada Kaito bahwa dia akan menjadi pahlawan yang melindungi Hikari, karena itulah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Kata-kata itu terdengar familiar bagi Kaito, dan dia mulai bertanya-tanya di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Tepat pada saat itu, Kaito menerima panggilan dari Haruka, yang telah mendengar apa yang terjadi pada Hikari. Dia bertanya bagaimana keadaan Hikari, dan tiba-tiba Kaito mengingat bahwa dia pernah mendengar kata-kata itu dari ayah Haruka setelah kembali dari Dungeon. Ayah Haruka pernah menjelaskan kepada putrinya apa yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Setelah menutup telepon dengan Haruka, yang jelas sangat marah, Kaito memutuskan untuk pergi ke Dungeon. Saat dia tiba di sana bersama para pelayannya, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ketika mereka bersiap menyerang, Kaito terinspirasi oleh Kapten Katsuragi dan bersumpah bahwa dia akan melakukan segalanya untuk menjadi pahlawan seperti dirinya. Karena terlalu fokus mencari eliksir, Kaito mulai sering pulang larut malam, terlambat ke sekolah, tertidur di mana-mana, dan terus-menerus kelelahan. Setelah selesai sekolah, dia kembali lagi ke Dungeon sementara teman-temannya mengunjungi Jira ketika anak-anak tiba bersama Juka. Dia akan mulai bermain kartu. Dia akan memenangkan semua pertandingan,
yang membuat anak-anak mengatakan bahwa lain kali mereka akan membawa sebuah konsol. Kiruka akan mengatakan bahwa itu adalah ide yang sangat bagus, apalagi dia cukup pandai karena Miku telah mengajarinya cara bermain. Ketika mereka hendak pergi, Shiruka akan meminta mereka untuk menyampaikan terima kasih kepada Haruka atas hadiahnya. Selain itu, dia akan bertanya apakah Haruka tidak pergi ke kompleks karena membawa kenangan buruk tentang ayahnya, Kapten Katsuragi. Haito dan Shinji akan bertanya bagaimana dia tahu tentang ayahnya. Lalu dia akan menjelaskan bahwa dia mulai membaca banyak buku tentang ruang bawah tanah dan menemukan bahwa Kapten, selain memiliki nama belakang yang sama dengan Haruka, juga memiliki kemiripan tertentu pada matanya. Hikari tampaknya memiliki persepsi realitas yang cukup berubah dan mengatakan bahwa dia akan melangkah lebih jauh daripada Kapten, sehingga dia bisa menemukannya. Kit dan teman-temannya akan terus menjelajahi ruang bawah tanah, sampai mereka bertemu dengan seekor singa mutan. Untuk mengalahkannya, S akan mulai bernyanyi, dan berkat buff yang diterimanya di pertempuran, mereka berhasil menghindari serangan napas api singa tersebut. Miku akan membuatnya pingsan dengan sihirnya, memungkinkan Lucy untuk menyerang dengan serangan neraka destruktif-nya. Namun, bukan hanya Lucy yang menyerang, semuanya akan mengalihkan perhatian singa dengan menyerang hingga akhirnya Kaito berhasil berada di bawah singa dan menggunakan pedangnya untuk menghancurkannya. Hal ini akan menyebabkan semua anggota kelompok naik level, tetapi singa itu hanya menjatuhkan satu inti. Ketika mereka pergi untuk menjualnya, mereka akan menerima 4,5 juta. Tetapi sebelum uang itu ditransfer ke akun masing-masing, Kaito juga akan meminta agar sebagian diberikan ke akun Juka karena dia juga merupakan bagian dari kelompok. Saat mereka keluar dari kompleks, Kaito bertanya apakah mereka bisa pergi ke ruang bawah tanah di hari kerja. Mereka akan menjawab bahwa selama tidak ada tugas yang tertunda, mereka bisa pergi. Sebelum berpisah, Miku akan bertanya kepada Kaito apakah dia baik-baik saja karena dia tampak cukup lelah. Namun, dia akan menjawab, "Aku baik-baik saja." Lalu berpamitan dengan para gadis sebelum akhirnya tiba di sana. Kaito mulai mencari informasi di internet dan buku tentang cara mendapatkan eliksir. Dia sampai pada kesimpulan bahwa semakin dalam mereka turun ke dalam Dungeon, semakin besar kemungkinan untuk menemukannya. Dia pun menghabiskan malam dengan meneliti tentang monster di level 12. Keesokan harinya, di kelas, dia sangat lelah hingga tertidur dan bahkan tidak bangun meskipun gurunya memanggilnya. Juka menjadi khawatir padanya. Setelah kelas usai, sebelum Kaito pergi bersama teman-temannya, mereka mengundangnya untuk bermain bowling. Namun, dia menolak. Sebelum pergi, dia sempat bertukar pandangan dengan Haruka, yang langsung memahami bahwa dia melakukan ini demi Hikari, sehingga dia tidak menghentikannya. Sesampainya di Dungeon bersama para pengikutnya, mereka menuju level 12. Karena pada hari itu Airi dan Miku tidak bisa ikut, mereka hanya turun untuk menjelajah. Saat hendak pergi, Kaito tiba-tiba terjatuh, dan mereka menyadari bahwa itu akibat dari kelelahan yang menumpuk. Lucy dan Belia juga menyadarinya, lalu menyarankan agar dia beristirahat. Kaito berterima kasih atas perhatian mereka, tetapi tetap meminta mereka melanjutkan eksplorasi. Ketika mereka sampai di level 12, mereka menemukan bahwa tempat itu membeku. Silpi tidak merasakan adanya monster di dekatnya, yang membuat Kaito merasa waspada. Dia memutuskan untuk kembali, tetapi tiba-tiba terjadi stampede babi hutan. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi menyadari bahwa mereka tidak akan berhasil, sehingga mereka terpaksa bertarung. Pada awalnya, mereka bekerja sama dengan baik dan berhasil mengalahkan banyak babi hutan. Lucy berhasil naik level, tetapi Kaito, karena kelelahan dan kondisi medan yang sulit, membuat langkah yang salah dan terjatuh. Saat itu, sisa kawanan babi hutan mulai menyerangnya. Matanya yang dipenuhi keputusasaan membuatnya mengingat sesuatu. Namun, untungnya, Kaito memiliki keberuntungan lebih baik, karena dengan bantuan Belia, dia berhasil keluar dari situasi berbahaya tersebut. Silpi dan Lucy juga mampu mengalahkan sisa babi hutan karena, setelah naik level, mereka memperoleh kemampuan baru yang bisa mereka kombinasikan untuk membasmi semua musuh. Setelah kekacauan itu, dia mencoba menyembuhkan Kaito, tetapi karena levelnya masih rendah, dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Jadi, dia bisa saja mengambil beberapa ramuan dan memberikannya dari mulut ke mulut untuk menyelamatkannya. Namun, bukan hanya itu, Lucy juga ikut serta dalam ciuman bertiga dengan dua gadis yang lebih muda. Dia bersumpah kepada petugas bahwa mereka mengatakan berusia 18 tahun. Tapi karena dia adalah tokoh utama, kita biarkan saja kali ini. Ramuan-ramuan itu mulai berefek, menyembuhkan sang tokoh utama, yang kemudian sadar, tetapi tetap pingsan karena kelelahan. Ketika dia akhirnya bangun, dia melakukannya bersama dengan dokter di tempat itu. Saat itu, Miko dan Jaidi datang untuk melihat bagaimana keadaan teman mereka. Dokter memberitahu mereka bahwa dia akan baik-baik saja berkat ramuan-ramuan itu,
tetapi menyarankan agar dia beristirahat untuk sementara waktu. Miko mendekatinya untuk bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab ya, tetapi sangat ketakutan ketika harus pulang ke rumah. Tokoh utama kemudian segera berpamitan dengan teman-temannya secepat mungkin karena dia tidak ingin berada di tempat itu lebih lama. Dia merasa sangat trauma. Namun, dia tetap meminta maaf kepada Hikari karena tidak bisa memenuhi janjinya. Kaito merasa sangat kecewa hingga dia mulai membakar semua hal yang berhubungan dengan Dungeon. Dia bahkan meminta maaf kepada Haruka karena tidak mendengarkannya ketika dia menyuruhnya untuk tidak pergi ke Dungeon. Kaito ingin menjadi pahlawan seperti ayahnya dan membuktikan kepada gadis yang dia sukai bahwa seseorang seperti dirinya bisa menjadi seperti ayahnya, seorang pria kuat dan luar biasa. Meskipun begitu, gadis itu sudah berkali-kali memperingatkannya agar tidak pergi. Namun, sekarang dia malah mengatakan, "Jadilah pria. Pergilah mencari eliksir untuk temanmu." Tetapi sebelum pergi, dia harus berjanji bahwa dia akan kembali dengan selamat, agar mereka bisa tetap bersama. Tokoh utama mengumpulkan keberanian dan berangkat bersama A dan Miku untuk mencari eliksir. Mereka tidak akan turun ke lantai ke-10 Dungeon, tetapi hanya akan bertahan di lantai pertama untuk membasmi slime. Para gadis berpikir bahwa Kaito membawa keberuntungan. Selain itu, di tempat itu juga dia menemukan surat dari Silly Lucy. Ketika semuanya sudah setuju untuk membasmi slime seperti belum pernah terjadi sebelumnya, mereka pun mulai menyerang menggunakan senjata, sihir, dan pedang. Mereka akan terus bertarung sepanjang hari, seperti pahlawan yang berjuang untuk menyelamatkan teman mereka. Namun, meskipun telah berusaha keras, saat mereka berhenti untuk beristirahat, mereka menyadari bahwa mereka tidak berhasil mencapai apapun. Saat itu, Hayato mengucapkan selamat Natal kepada mereka karena belum sempat mengatakannya sebelumnya. Shinji berharap Santa akan membawa eliksir sebagai hadiah. Lucy, yang kebingungan, bertanya siapa itu Santa, bahkan bertanya apakah dia adalah teman Satan. Kaito kemudian terpikir untuk mengadakan pesta Natal agar bisa merayakannya bersama Hikari. Namun, berkat alur cerita dan keajaiban Natal, tepat sebelum pesta dimulai, mereka merasakan kehadiran yang aneh, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Itu adalah slime spesial lainnya, yang berwarna pelangi. Ketika menemukannya, Kaito menjelaskan bahwa mereka harus mengepung dan menyerangnya bersama-sama agar tidak melarikan diri. Mereka pun melakukannya. Saat Kaito memberikan sinyal, mereka semua menyerang slime dengan segenap kekuatan mereka. Serang slime itu, dasar pengecut. Mereka mulai menyerang, bahkan para pelayan pun ikut serta. Namun, slime itu berhasil melarikan diri. Mereka pun terus mengepungnya sedikit demi sedikit, dan seperti sekumpulan pengepung pengecut, mereka menyerangnya bersama-sama. Kemudian, para pria berencana menculik Hikari dari rumah sakit untuk membawanya ke dalam ruang bawah tanah, karena benda-benda ajaib tidak bisa digunakan di luar sana. Setelah berhasil membawanya, Hikari terbangun dalam keadaan bingung. Saat itu, mereka berpikir bahwa dia akan meminum eliksir dan semuanya akan berakhir dengan bahagia. Namun, tidak demikian. Alur cerita yang menyebalkan justru membuat mereka mendapatkan surat dari seorang pelayan penyembuh bernama Titania. Titania, secara kebetulan, memiliki kemampuan untuk menyembuhkan segala penyakit. Mereka pun meminta Hikari untuk memanggilnya agar Titania menjadi pelayannya. Hikari melakukan proses pemanggilan, dan akhirnya muncul seorang pelayan. Namun, karena pelayan yang dipanggil tidak langsung muncul dengan level maksimal, yang muncul hanyalah seorang gadis kecil mungil. Ketika gadis itu melihat tuannya sakit, dia bertanya apakah dia bisa menyembuhkannya. Setelah memeriksa Hikari, Titania menjelaskan bahwa karena dia masih di level rendah, dia belum bisa menyembuhkan penyakit itu. Namun, yang bisa dia lakukan adalah memberikan 1 tahun lagi kehidupan sementara waktu berlalu. Selama waktu itu, dia akan bisa mempelajari mantra untuk menyembuhkan Hikari secara permanen. Mereka akan melakukan proses penyembuhan, membuat Hikari kembali merasa penuh energi. Miko sangat bahagia melihat temannya sudah sehat, dan Jarin pun terharu. Sementara itu, Kaito sedang dalam perjalanan pulang dan bertemu dengan Haruka, yang sangat senang mengetahui bahwa Hikari sudah sembuh. Kaito menjelaskan bahwa efek tersebut hanya bertahan selama 1 tahun. Sementara itu, pelayan akan terus mempelajari mantra penyembuhan total agar tuannya benar-benar pulih sepenuhnya. Namun, jika dia tidak berhasil naik level tepat waktu, Kaito akan mencari eliksir sebagai cadangan. Dia selalu mengingat janjinya kepada Haruka untuk kembali dengan selamat. Saat itu, salju mulai turun, dan Kaito hampir menyatakan perasaannya kepada Haruka, tetapi tiba-tiba ibu Haruka memanggil putrinya agar tidak masuk angin. "Tunggu sebentar, Bu, hanya 2 menit saja," pikir Kaito. Namun, pada akhirnya, dia tidak sempat mengatakan apapun. Pada tahun baru, di kuil, Kaito dan Haruka bertemu kembali.
Haruka bertanya kepada Kaito tentang permohonannya. Kaito menjawab bahwa dia ingin menjelajahi labirin dan selalu kembali dengan selamat. Haruka mengeluh karena Kaito tidak bisa masuk universitas seperti mahasiswa normal lainnya. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa keinginannya berhubungan dengan keinginan Kaito. Dengan Kaito yang menuju labirin, musim pertama, Mob Kara Hajimaru Tansaku Eiyutan pun berakhir.